Selamat sore, sahabat Patmana. Om Swastiastu, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang bagi peserta yang baru pertama bergabung bersama kami. Selamat bergabung kembali kepada teman-teman yang lain. Saya Eka dan Putri Timur, partner saya, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman semua bersama Patmana sore ini dalam rangkaian webinar kami dengan tema Reparenting. Terima kasih kepada Bapak Wayan Mustika yang telah kembali bersedia berbagi pengetahuan semesta bersama kita. Kali ini Bapak Wayan Mustika akan mengulas tema Reparenting dari aspek nilai moral dalam pengasuhan. Sebelum kita memulai acara, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu dengan mic tetap tertutup dan sikap duduk sempurna. Baik, sebelum kita masuk ke topik kita kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa informasi tentang kegiatan Patmana. Saat ini kami sedang melakukan atau menyelenggarakan kelas lanjutan astropsikologi setiap Senin jam 7:30 malam, dan di mana kami mengajak peserta untuk lebih mengenali jati dirinya melalui metode Huber astrologi agar dapat menjadi manusia yang bisa beradaptasi dengan tuntutan-tuntutan di dalam kehidupannya. Metode Huber astrologi menggambarkan kehidupan ini sebagai sekolah untuk jiwa seseorang agar bisa memiliki tingkat kesadaran diri yang lebih tinggi berdasarkan tanggal, jam, dan kota kelahiran seseorang. Kami juga akan mengadakan kelas lanjutan serial kajian spiritual bersama Bapak Muhammad Bakir dengan topik The Life Journey yang dimulai pada Sabtu minggu depan 7 Oktober dari jam 10 sampai dengan jam 12 yang akan dilanjutkan pada tanggal 21 Oktober dan yang terakhir adalah tanggal 4 November. Selain kelas-kelas webinar, kami juga ada sesi-sesi coaching dan konseling personal atau pribadi tentang parenting maupun kesadaran diri atau self-awareness dengan menggunakan metode astropsikologi
psikoanalisa fototerapi, dan enneagram, sebuah metode psikospiritual dengan 9 tipe kepribadian diri. Kami melaksanakan sesi-sesi coaching dan konseling ini bisa dengan online ataupun offline. Topik kelas hari ini adalah nilai moral dalam pengasuhan, merupakan lanjutan dari topik reparenting sebelumnya tentang pengaruh kehidupan sosial dalam pengasuhan. Bulan depan, tepatnya pada Sabtu 28 Oktober 2023, Pak Wayan akan kembali melanjutkan dengan topik nilai spiritual dalam pengasuhan. Sebagai pengantar sesi ini, saya akan membacakan kutipan dari Pak Wayan. Moralitas lebih ditentukan oleh teladan daripada pengajaran. Baik, mari kita simak bersama ulasan dari Pak Wayan. Silahkan Pak Wayan. Cek sound. Terdengar suaranya, Bu? Baik, ya. Bagus Pak Wayan. Ya. Selamat sore, Bapak Ibu. Selamat bergabung kembali di acara Padmana sore ini. Yang kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini tentang moralitas yang berkenaan dengan pengasuhan. Ya. Kenapa ini penting? Nanti izin saya lanjut langsung share screen aja ya. Semoga nanti bisa mempersingkat waktunya dan bisa kita dapatkan lebih banyak pembelajarannya. Oke. Oke, sudah kelihatan? WK sudah kelihatan? Ya. Sudah. Oke. Nah, jadi kita akan mencoba memahami apa dampak moral dalam pengasuhan dan pada akhirnya kita akan mengenali apa yang terjadi pada diri kita saat ini, dalam kehidupan kita saat ini, yang berkenaan dengan cara kita diasuh dulu, sehingga kita bisa menghentikan putaran pengasuhan yang mungkin pernah salah di masa lalu, yang pernah kita alami di masa kecil, sehingga kejadian yang sama tidak terjadi pada orang-orang yang berada dalam pengasuhan kita kalau kita sedang menjadi orang tua saat ini. Atau kita bisa memaafkan peristiwa-peristiwa traumatik masa lalu ketika kita pernah diasuh dalam masa kecil, masa remaja, maupun dalam pengasuhan oleh kehidupan ini ketika kita sudah dewasa. Nah, kenapa moralitas itu begitu penting dalam segala kebutuhan dan perjalanan kehidupan kita? Kalau kita mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Maslow ya, dalam hierarchy of need-nya. Ya. Jadi setiap orang itu di awalnya akan membutuhkan apa yang disebut sebagai kebutuhan fisiologis. Jadi kebutuhan untuk hidupnya, kebutuhan dasarnya berupa makanan, minuman, istirahat, bernapas, juga kesehatan ini penting sekali. Kemudian yang kedua, mereka membutuhkan, dan setiap orang termasuk kita membutuhkan apa yang disebut rasa aman atau rasa nyaman. Ya, baik rasa nyaman terhadap tubuh kita, kemudian pekerjaan kita, keuangan kita, moralitas juga ada di sini. Kemudian kita membutuhkan cinta dan rasa kebersamaan dengan orang lain. Kita membutuhkan persahabatan, kekeluargaan, interaksi sosial dan hubungan yang intim, ya saling memahami satu sama lain. Kemudian juga kita membutuhkan apa yang disebut sebagai esteem need, ingin dihargai. Ada juga kebutuhan terakhir yang disebut dengan self actualization. Ini kita semua sudah paham bagaimana kebutuhan kita untuk mengaktualisasikan diri kita. Nah, semua hal ini ternyata sangat-sangat membutuhkan apa yang disebut sebagai moralitas. Mungkin di masa kecil, ya, kita ingat bagaimana kita diajarkan moralitas ketika makan. Tata krama orang makan bagaimana, cara orang minum bagaimana. Bahkan tata krama tidur pun kita diajarkan. Waktu kecil mungkin kalau di Bali nih, saya nggak tahu di tempat lain. Kalau di Bali, tata krama atau moralitas dalam ketika kita tidur diajarkan jangan sampai menduduki bantal. Jadi pesannya adalah kalau menduduki bantal tempat kita tidur, itu akan menimbulkan bisul. Ya, walaupun tampaknya aneh. Tetapi sebenarnya bisa saja kalau dulu di masa kecil kita mungkin celana kita kotor oleh karena bermain-main. Lalu ketika kita tidur,
dan kita dudukin bantal tempat kepala kita, tentu bakteri-bakteri akan banyak di bantal kita dan itu berefek buruk terhadap kesehatan kulit wajah kita atau di tempat-tempat lainnya. Bernapas, bagaimana caranya supaya napas kita tidak sampai mengganggu orang lain, misalnya, ya tentu saja dengan gosok gigi misalnya, supaya napas kita tidak mengganggu, bau mulut kita tidak mengganggu orang lain juga. Ini banyak moralitasnya. Bahkan dalam ajaran moralitas itu pun, ketika kita makan, ketika anak kecil makan, tidak pantas orang tua marah-marah kepada anaknya. Ya, jadi ketika seorang anak sedang makan, dinasehatin hal-hal yang ingin dinasehatin oleh orang tuanya, padahal si anak sedang makan. Akhirnya yang terjadi apa? Makanannya menjadi tidak tidak apa lagi, tidak bisa lagi dinikmati karena ada emosi negatif di dalamnya. Nah, banyak sekali seperti itu. Dalam hal rasa nyaman, kebutuhan akan rasa nyaman, tentu kita juga membutuhkan moralitas. Ketika kita ingin merasa dicintai oleh kehidupan sosial kita, interaksi sosial kita, tentu moralitas juga menjadi bagian yang sangat penting. Kalau kita tidak memiliki moralitas, maka kita mungkin akan sulit diterima oleh lingkungan kita. Dan moralitas di masing-masing komunitas itu tentu saja berbeda. Ini yang perlu kita pahami. Karena apa yang baik bagi sebuah komunitas belum tentu baik bagi komunitas yang lain. Misalnya kalau di Indonesia kita ramah. Ramahnya kita mungkin menyapa orang lain mau kemana, apa kabarnya. Belum tentu orang-orang bule yang datang ke Bali misalnya. Kita boleh dengan sembarangan menanya, kamu mau kemana? Kalau di Bali kan biasa, ketemu orang, mau kemana Pak? Gitu. Kalau di sana kita nggak boleh tanya sembarangan. Ya, menanyakan hal-hal yang bersifat fisik orang tidak boleh. Walaupun maksudnya akrab. Misalnya, kamu apa kabar sekarang kok gemukan gitu. Nggak boleh kalau orang barat. Gitu. Nggak ada di Indonesia juga belakangan mulai nggak boleh gitu. Hal-hal yang berkenaan dengan fisik orang tidak boleh ditanyakan atau disentuh, disinggung oleh orang lain yang walaupun kenal, gitu. Kecuali orang itu sendiri ingin menceritakan. Kemudian karena itu berefek kepada harga diri orang bisa turun ketika ditanyakan hal-hal yang tidak pantas menurut moralitas yang dianutnya. Begitu juga ketika orang itu sedang ingin menunjukkan aktualisasi dirinya. Ini secara moral kita harus memberikan rasa simpati dan empati kepada orang tersebut. Nah, ajaran-ajaran moral seperti inilah sangat penting kita mulai dari anak-anak kita di rumah. Tapi ketika kita dulu tidak mendapatkan ajaran moralitas seperti ini, tentu hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan kita saat ini, termasuk harga diri, self-actualization atau hubungan persahabatan kita, sulit menemukan sulit menemukan eh, apa yang kita harapkan. Bahkan di dalam keluarga sendiri, ketika moralitas yang berkenaan dengan 5 hal ini, ya, dalam hubungan kekeluargaan, kurangnya penghargaan terhadap pasangan, terhadap anak-anak, tentu akan berefek buruk pada pertumbuhan mental, emosional, dan spiritual orang-orang yang ada bersama kita. Nah, sehingga kemudian di setiap tingkat pemenuhan atas kebutuhan itu, moralitas menjadi hal yang sangat penting untuk selalu kita perhatikan. Ya, sampai sekarang, karena setiap hari kita masih membutuhkan makan, minum, masih membutuhkan istirahat. Ya, jadi ada moralitas ketika orang istirahat, ya kita tidak boleh mengganggu istirahatnya orang. Kalau kita merokok misalnya, ya jangan merokok di tempat-tempat umum yang orang lain belum tentu menyukainya. Ini hal-hal yang sederhana tetapi sangat penting dalam kehidupan sosial kita ini. Nah, belum lagi kalau kita melihat nih, dalam kehidupan kita ini ada 7 macam kegelapan, ya, berpotensi menggelapkan pikiran kita. Tanpa kekuatan moralitas, banyak sekali terjadi kondisi-kondisi kehidupan sosial yang kurang baik. Misalnya, nah, satu ini diajarkan oleh di masa lalu ketika Ken Angrok menjadi raja. Dia diingatkan melalui kisah Lubdaka. Lubdaka. Kisah seorang pemburu Lubdaka, kemudian diingatkan pentingnya waspada terhadap 7 macam kegelapan. Nah, ketika kita mempunyai anak, atau ketika kita menjadi anak di masa lalu, yang memiliki wajah yang cantik atau rupawan,
Kalau tidak diajarkan moralitas, maka kerupawanan yang kita miliki itu bisa menjadi sesuatu yang berefek buruk di kemudian hari. Ya, banyak orang yang gara-gara kerupawanannya kemudian menghadapi kehidupan yang gelap. Gelap ketika memanfaatkan kerupawanan itu untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sepantasnya dia gunakan. Nah, ini bahayanya kerupawanan. Jadi orang yang merasa cantik, merasa rupawan, kemudian tanpa moralitas, dia bisa menciptakan hubungan yang buruk dengan orang lain yang menurutnya tidak tidak rupawan seperti dirinya. Ini contoh bagaimana orang-orang kalau yang tidak memiliki kerupawanan itu atau memiliki kerupawanan itu tidak memiliki moralitas dalam kehidupan sehari-harinya. Ini penting. Atau tidak bisa memanfaatkan dengan baik kerupawanannya untuk tujuan-tujuan yang baik. Nah, guna atau keilmuan atau ilmu pengetahuan. Seorang anak kalau menjadi pintar tanpa disertai dengan moralitas, itu banyak kita lihat sekarang. Bagaimana ada orang sudah level profesor, tetapi tanpa moralitas, dia tidak tahu apa yang pantas diteladankan atau ditunjukkan kepada kehidupan masyarakat. Sehingga banyak kita temui orang-orang yang sepatutnya menjadi guru, satu karena usianya, dua karena keilmuannya, justru guru yang artinya menghilangkan kegelapan, justru malah membawa kegelapan. Ya, moralitas yang penuh kegelapan bagi orang-orang yang menyukainya atau meneladaninya. Jadi yang diteladan itu bukan sesuatu yang baik malah, tetapi keteladanan yang tidak pantas untuk ditiru oleh generasi berikutnya. Nah, ini bahayanya kalau keilmuan tanpa disertai moralitas. Kemudian yang ketiga, dana. Dana. Semua hal ini sebenarnya baik, tapi hal-hal baik itu bisa berbahaya, seperti halnya cahaya matahari. Cahaya matahari tentu harusnya menghilangkan kegelapan. Tapi kalau cahaya matahari ditatap berlama-lama atau berlebihan, maka cahaya matahari yang sebenarnya bisa membuat kita melihat banyak keindahan justru bisa membutakan mata. Nah, sama halnya dengan semua ini. Kerupawanan, keilmuan, harta, itu semuanya menimbulkan kehidupan yang penuh cahaya seharusnya. Tapi tanpa moralitas, lagi-lagi tanpa moralitas, maka semua ini bisa berbahaya. Harta yang dimiliki sebagai penyebab seseorang menjadi kelompok orang yang kaya raya, itu malah menggunakan kekayaannya untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, bisa dengan membeli obat yang terlarang atau menggunakannya untuk kegiatan-kegiatan yang terlarang secara hukum maupun secara moral. Nah, ini pentingnya kalau anak-anak orang kaya terutama, kalau tidak disiapkan moralitas sejak kecil, apalagi anak-anak orang kaya yang sejak kecil hidup dalam kemewahan, itu sangat berbahaya di kemudian hari. Ya, makanya banyak anak-anak orang kaya itu kemudian menyalahgunakan harta benda yang dia milikinya untuk hal-hal yang tidak sepantasnya. Itu bukan salahnya harta, bukan salahnya yang lain-lain. Kesalahannya adalah kurangnya penyertaan moralitas dalam pengasuhannya selama masa kecil itu. Itu ketika dia menjadi kaya, dia berbahaya. Ya, kaya disertai kesombongan, keangkuhan. Tetapi kalau dia memiliki moralitas yang bagus, kita bisa lihat banyak sekali orang-orang yang pintar, banyak sekali orang-orang cantik, banyak sekali orang-orang yang memiliki harta atau kaya, itu melakukan kebaikan-kebaikan. Banyak menolong orang yang miskin atau yang membutuhkan pertolongan. Banyak membantu yayasan-yayasan kemanusiaan. Ya, dengan kecantikannya, dia bisa menghasilkan harta dengan menjadi bintang film atau apa. Kemudian dengan kemampuan menghasilkan finansial dari memanfaatkan kecantikannya itu, kemudian dia membantu orang-orang yang membutuhkan. Ini juga bagus. Dengan keilmuan, orang-orang bisa membantu menciptakan alat-alat atau penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi kehidupan. Ini kalau moralitas sudah kuat di dalam diri seseorang yang memiliki kerupawanan, keilmuan, ataupun harta. Nah, kemudian kebangsawanan. Ya, seseorang anak yang semasa kecilnya tidak diajarkan moralitas yang baik, kelak ketika dia mencapai tahta atau bagian dari keturunan kebangsawanan, bagian dari keluarga bangsawan misalnya, itu berbahaya.
Berbahaya sekali dia menggunakan tata yang dimilikinya, sehingga ketika mendapatkan kekuasaan, dia gunakan kekuasaan itu kadang-kadang untuk membalas ap- apa yang di masa kecil telah menzolimi kehidupannya. Nah, kadang-kadang banyak yang demikian. Ada anak kecil yang di masa kecilnya selalu dibully, tapi begitu dia dewasa, nah contohnya Hitler, contohnya lain Pol Pot kalau tidak salah ya di Thailand itu. Bagaimana di masa kecil dia dibully, akhirnya dia ketika besar malah menjadi penguasa dan menimbulkan kehancuran. Ya, tapi kalau misalnya seperti Thomas Alva Edison, di masa kecil dia dibully di sekolahnya karena dianggap orang bodoh, gitu. Dan dia takut pada kegelapan. Dia justru menggunakan hal itu untuk belajar tekun di rumah, mengatasi kebodohannya, dan akhirnya dia berhasil menemukan apa yang kita pakai sekarang sebagai lampu pijar. Itu ketika moralitas menguasai dirinya, gitu. Dia menggunakan keilmuannya untuk hal-hal yang bermanfaat positif. Ya, ini tentang kuliner atau kebangsawanan, hati-hati. Ya. Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang saat ini memiliki tata, memiliki kekuasaan, atau memiliki keturunan kebangsawanan, kalau dia malah menjadi orang yang sombong, yang merendahkan orang lain, maka hati-hati. Kemungkinan dia sedang dibelenggu oleh kegelapan akibat faktor kebangsawanan. Ya, tanda-tanda di sana kita perlu belajar bagaimana jangan sampai keluarga kita, anak-anak kita, atau bahkan kita sendiri terbelenggu oleh kegelapan akibat kebangsawanan itu. Oke, kemudian Yowana atau keremajaan. Keremajaan adalah kondisi yang dilewati semua anak. Dan kita juga pernah masuk di masa keremajaan itu. Ketika kita berada di masa remaja, tentu kita memiliki energi, ambisi yang besar untuk menunjukkan aktualisasi diri kita, menunjukkan siapa diri kita, apa kemampuan kita, dan apa visi dan misi jiwa kita. Tetapi tanpa moralitas, ya keremajaan itu bisa berbahaya. Dengan energi yang besar, keremajaan bisa justru mengarahkan kita kepada pergaulan-pergaulan yang salah. Pergaulan yang salah, atau kemudian membuat kita berada pada posisi di mana kita malah menjadi remaja yang banyak menyalahgunakan eh, tujuan kehidupan kita di bumi ini. Ini bahayanya. Kita harus merenung kembali tentang hal seperti itu. Nah, kemudian ada sura yang disebut kemabukan, juga ambisi, dan juga zat-zat memabukkan, bisa alkohol, bisa benda zat-zat kimia lain yang memabukkan. Itu kalau kita membiarkan diri kita terjebak dalam kemabukan seperti itu, maka hidup kita tentu akan mengalami kehancuran. Tapi dengan kekuatan moralitas, dengan moralitas yang baik, minuman beralkohol itu mungkin bisa menjadi cara kita untuk berinteraksi dengan kelompok-kelompok tertentu yang justru menambah keberhasilan hidup kita. Misalnya di luar negeri kan itu banyak orang-orang berkumpul, para pejabat berkumpul atau orang-orang tertentu berkumpul, itu meminum wine atau hal-hal yang bisa memabukkan, tapi dalam kontrol yang kuat. Semua itu tidak menjadi masalah. Nah, ketika moralitas tidak kuat mengontrol diri, semua zat-zat berbahaya itu bisa menimbulkan kehancuran pada kehidupan kita. Ambisi berlebihan untuk merebut kekuasaan juga bisa menghancurkan. Berbeda sekali kalau ambisi itu dipakai sebagai motivasi untuk mencapai sesuatu yang diharapkan atau dicita-citakan. Itu bagus. Nah, ini segala hal yang berkenaan dengan kelebihan. Yang ketujuh adalah kasuran. Kasuran ini artinya keberanian. Banyak orang mengalami kegelapan atau mabuk oleh keberaniannya, sehingga akhirnya menjadi nekat, membabi buta, melakukan sesuatu tanpa perhitungan. Ini juga berbahaya, bisa menciptakan kegelapan kepada kehidupan seseorang. Keberanian tanpa perhitungan yang matang, tanpa apa namanya, intuisi yang baik itu berbahaya. Nah, moralitas mempunyai kunci ketika kita ingin menggunakan semua komponen diri yang berupa kerupawanan, keilmuan, harta, tahta, keremajaan, dan sebagainya ini.
Ini kalau tidak kuat moralitasnya, akan tergelincir oleh hal-hal yang seharusnya bisa membawa terang pada kehidupan kita. Nah, kenapa ini kemudian sangat penting kita kuatkan sejak kecil? Karena manusia ditentukan oleh golden period di masa kecilnya. Dan apa yang terjadi pada kita saat ini mungkin saja merupakan akibat atau kumpulan akibat dari bagaimana kita diasuh di masa kecil kita. Kenapa kemudian penting kita mengenang kembali apa yang terjadi di masa kecil kita, supaya kita segera paham bila mana saat ini kita sedang berada dalam kondisi batin yang atau kondisi kehidupan yang sangat tidak kita inginkan, tidak nyaman kita jalani saat ini. Mungkin saja sebenarnya penyebabnya adalah karena ada kekeliruan dalam pengasuhan kita di masa kecil, yang harus kita upayakan untuk kita maafkan, temukan pembelajarannya. Nah, ini beberapa trauma mental di masa kecil yang kemudian barangkali menjadikan kita saat ini seperti ini. Ya, gelisah menghadapi kehidupan. Ya, kalau kita mengalami kehidupan yang penuh kegelisahan tanpa mengerti apa penyebabnya, mungkin saja di masa kecil kita pernah mengalami sesuatu. Ada kisah di mana Dr. Michael Newton itu melakukan penelitian terhadap seorang kliennya yang sudah dewasa, kaya raya, semua bisnisnya sukses, tetapi ada sesuatu yang kosong dan dia gelisah dalam dirinya. Dia tidak tahu apa penyebab kegelisahan di masa di saat ini. Dia nggak tahu karena harta, tata semua dia dapatkan. Cinta bisa dia dapatkan dengan mudah karena dia sukses, kaya raya, tetapi ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang dia rasakan hilang dalam dirinya. Ketika dilakukan hipnoregresi, ternyata dia melihat apa yang terjadi di masa kecilnya, yaitu bahwa dia adalah seorang bayi yang diletakkan di depan pintu sebuah gereja, ya, dengan sebuah tulisan pesan dari ibunya agar dia yang waktu itu masih menjadi bayi yang tidak berdaya, itu berkenan dirawat oleh pihak gereja. Nah, tulisan yang membuat dia gelisah tentu waktu kecil dia nggak bisa membacanya. Tapi yang membuat dia gelisah adalah tatapan mata ibu yang meletakkannya di dalam sebuah keranjang di depan gereja itu. Tatapan itu yang masih diingat di jiwanya. Tatapan yang penuh cinta tetapi justru membiarkannya berada di jauh dari ibunya sendiri. Sebenarnya ibunya berkeinginan baik supaya si anak bisa tumbuh baik di dalam gereja dan bisa terawat oleh makanan dan minuman yang dibutuhkan karena ibunya dalam kondisi yang miskin. Tetapi setelah si anak tumbuh besar dan menjadi sukses, ternyata ada yang hilang. Nah, dia merindukan, ya, mata kecilnya si bayi dulu itu merindukan tatapan cinta ibunya. Nah, ini yang membuat dia gelisah, ada yang hilang di dalam situ. Nah, mungkin hal yang sama juga bisa terjadi pada diri kita. Barangkali di masa kecil kita tidak pernah melihat tatapan cinta orang tua kita. Sehingga saat ini kita penuh kegelisahan terhadap kehidupan kita ini. Ada sisi cinta yang belum pernah kita dapatkan dari orang yang kita harapkan memberikan kita tatapan cinta itu. Mungkin. Jadi perlu direnungkan. Apakah hubungan masa kecil kita, masa remaja kita, mungkin tidak pernah mengalami kondisi yang penuh keakraban, keintiman, dan penuh rasa persahabatan dan cinta dengan orang tua kita, dengan keluarga kita. Nah, mungkin itu berefek kepada apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini yang penuh kegelisahan. Yang kedua, mungkin kita mengalami depresi. Kenapa kita mengalami depresi saat ini? Mungkin saja di masa lalu ada hubungannya dengan ketidakmampuan kita karena tidak pernah diajarkan bagaimana mengelola masalah-masalah kita, emosi-emosi kita, sehingga akhirnya setiap masalah emosi negatif akhirnya terus-menerus kita pendam. Tidak pernah kita belajar mencari solusi dari permasalahan itu. Karena terus ditekan, 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 stresor kemudian semakin mengendap, semakin lama menciptakan depresi. Itu yang mungkin terjadi pada diri kita atau pada orang-orang yang kita temui yang mungkin sedang mengalami depresi. Ini sekaligus banyak pembelajaran kita lihat.
bisa apa yang dia terangkan di sini bisa untuk diri kita atau untuk kita memahami orang lain. Kalau kita melihat orang lain sedang depresi, mungkin dia terlalu banyak menekan permasalahan. Nah, nanti kalau kita ingin membantu orang dari pemahaman-pemahaman seperti ini, kita coba menggali apa yang ada pada diri orang itu. Kalau dia minta pertolongan kepada kita. Atau ketika kita yang mengalami situasi seperti ini, perlu kita gali diri kita sendiri dalam perenungan. Nah, kemudian apakah kita mengalami gangguan stres pasca trauma? Mungkin barangkali kita pernah mengalami trauma-trauma tertentu di masa kecil. Karena di masa kecil, orang tua kadang-kadang memakai sesuatu yang kita takutkan untuk membuat kita taat. Ya, kita dibuat taat dengan rasa takut. Kadang di agama pun kita ditakut-takuti oleh neraka, oleh siksaan, hanya untuk membuat kita taat. Nah, bahayanya adalah semua trauma atau pemikiran-pemikiran traumatik itu kemudian terbawa sekarang. Nah, apakah kita juga mengalami hal-hal seperti itu? Ini kita perlu renungkan. Ya, barangkali malah kegemukan. Nah, kenapa kegemukan itu juga menjadi masalah dari yang berhubungan dengan moralitas? Karena banyak orang mengalami stres. Setelah stres, kemudian stres itu memicu hormon yang membuat dia merasa membutuhkan energi lebih besar. Sehingga banyak orang orang stres itu suka makan gula, suka makan coklat, suka makan nasi karena dia mengalihkan stresnya itu melalui eh, makanan. Nah, contoh sederhananya ketika kita kecil, begitu kita mengalami masalah atau bayi mengalami masalah stres dalam situasi atau takut, maka ibunya akan memberikannya menetek. Nah, jadi lama-lama kemudian apa? Bayi akan berhenti menangis, berhenti stresnya kalau diberi minum susu. Ya, ketika dewasa, kita pun mengalami hal yang sama. Ya, mengisap jempol adalah bagian dari cara bayi menghadapi stresnya. Orang laki-laki kemudian ketika stres, dia mengisap rokok. Karena malu mengisap jempol, dia mengisap rokok. Tapi pada beberapa orang dia menggunakan cara lain. Kamuflasenya adalah dengan membuat bibirnya itu terus mengunyah sesuatu sehingga suka makan. Akhirnya lama-lama karena tidak digunakan energinya untuk kegiatan, jadi energi menumpuk menjadi lemak. Nah, itu yang contoh bagaimana kegemukan disebabkan oleh stresor yang tidak teratasi dengan baik. Ya, cancer ini tentu disebabkan oleh ketika kita mengalami stres, baik stres yang bersifat kimiawi, karena benda-benda yang kita makan, yang kita hirup, yang kita minum. Juga stres yang bersifat emosional. Karena ketika kita mengalami stres secara emosi, maka tubuh kita akan memproduksi hormon-hormon stres. Hormon kortisol meningkat, hormon-hormon lain meningkat yang menyebabkan terjadinya reaksi-reaksi negatif pada kecerdasan DNA kita. Akhirnya DNA kita mengalami kekacauan. Sel-sel yang harusnya berhenti tumbuh, terus bertumbuh, akhirnya menjadi tumor. Ya, kemudian pembelahannya menjadi kacau, ya pembelahannya menjadi kacau dan mutasinya mengalami eh, penyelewengan. Akhirnya terjadilah sel-sel yang bersifat ganas, yang disebut sel cancer itu. Nah, di saat inilah kita membutuhkan kembali harmonisasi dengan kecerdasan sel-sel DNA kita. Kemudian jantung kita mungkin sering berdebar, jantung kita sering mengalami debaran yang tidak teratur karena faktor stresor kita yang mungkin di masa lalu belum terselesaikan di masa kecil kita. Atau mungkin kita berhubungan dengan tadi kegemukan juga mengalami diabetes. Selain karena gangguan hormonal, juga karena faktor makanan kita yang kita terus lakukan demi menghilangkan stresor dalam kehidupan kita. Nah, dan ujung-ujungnya ya ada yang stres kemudian melampiaskannya dengan merokok. Tentu kemudian terjadi faktor kimiawi yang masuk ke dalam pernapasan, kemudian dari pernapasan masuk ke pembuluh darah, zat-zat kimia dalam rokok, akhirnya menimbulkan kerusakan pada pembuluh darah, dinding pembuluh darah yang rusak, kemudian mengalami arteriosklerosis. Nah, lepas itu menimbulkan sumbatan yang menyebabkan kita stroke. Nah, ini contoh bagaimana hal-hal yang berkenaan dengan kekacauan di pikiran kita, di mental kita, ya
sangat berbahaya. Tapi ketika kita memiliki moralitas yang bagus, ya, jadi ajaran-ajaran moral kita sudah dikuatkan sebagai perisai sejak kecil, maka kepribadian yang baik, yang sabar, yang sopan, tentu akan menjauhkan kita dari hal-hal yang menyebabkan kita mudah mengalami antipati terhadap kehidupan ini. Mudah mengalami penerimaan, ya jauh dari antipati, menyebabkan kita sedikit mengalami stresor dalam kehidupan. Nah, apalagi kemudian kalau kita akhirnya melakukan atau menyalahgunakan obat-obatan. Nah, apa yang sebenarnya menyebabkan saat ini kita mengalami seperti ini? Atau ada anak-anak atau orang lain yang kita temui mengalami seperti ini? Kemungkinan besar ada trauma di masa kecilnya. Misalnya apa? Mungkin di masa kecil, begitu melakukan kesalahan, dia mendapatkan kekerasan fisik dari orang tuanya. Ya, dulu kalau kita salah, mungkin kita dipecut, ya, dipakaikan sapu lidi, dipukulin sampai ini. Kelihatannya kemudian kita taat, tapi yang tersakiti adalah ego kita. Dan di situ kemudian kita belajar kesalahan itu harus dibalas dengan kekerasan. Ya, ini yang menyebabkan banyak orang, ya, di rumah dia akhirnya berani menjadi apa? Di rumah akhirnya dia menjadi penurut, taat kepada orang tua, tapi di luar kemudian dia menjadikan dirinya ketika dominan akan menjadi orang yang juga melakukan kekerasan fisik kepada orang lain yang tidak menurut kepadanya. Karena itu yang dia dapatkan di rumah. Saya di rumah dipukulin supaya menurut, maka di luar pun saya akan memukuli orang yang tidak menurut kepada saya yang lebih besar, itu misalnya. Sehingga banyak kita lihat orang-orang, anak-anak remaja, bahkan anak SD itu bisa memukulin orang lain. Kenapa? Karena di masa kecil di rumahnya dia diajarkan demikian, diteladankan demikian oleh orang tuanya. Salah dibenarkan dengan cara memukul. Ya, jadi egonya diajarkan, reaksinya adalah fight. Ya, fight karena ketika dia flight, kadang si anak tuh takut pada kekerasan fisik, dia flight, melarikan diri, bersembunyi. Tapi begitu ditemukan oleh orang tuanya, dia akan dipukulin lagi. Lama-lama kemudian dia fight. Tentu dia fight-nya bukan kepada orang tuanya, maka dia fight terhadap lingkungannya. Dia mungkin akan menghancurkan lingkungannya, karena lingkungan tidak akan melawan, dia akan fight kepada orang yang tidak melawan. Kalau kepada orang tua dia tidak berani. Lama-lama kemudian dia akan membuli anak-anak yang lebih kecil ukuran badannya dari dirinya. Tapi kemudian kalau dia tidak berani, inilah kemudian dia fight terhadap dirinya sendiri. Maka banyak orang atau banyak anak-anak remaja menyakiti dirinya sendiri, bahkan bunuh diri. Ya, karena dia tidak mampu mengendalikan reaksi ego yang terbaik untuk dia lakukan. Nah, apakah di masa kecil kita pernah mengalami pelecehan emosional? Misalnya, ketika kita nangis, kita dimarahin. Kamu jangan nangis, cengeng sekali. Atau ketika kita misalnya eh, sedang marah-marah, nah, kita sedang marah-marah melampiaskan emosi kita di sekolah misalnya. Di rumah kita marah-marah, malah dimarahin lagi di rumah. Nah, akhirnya pas secara emosional kita terganggu. Ya, ada banyak sekali macam pelecehan emosional. Atau kadang kemudian orang tua punya masalah, si anak kena sasarannya. Kita juga mungkin sering kena sasaran kemarahan orang tua, padahal kita nggak ada masalah sebenarnya. Nah, kita sedang main-main, asik main-main, orang tua sedang ada masalah, kita yang kena malah. Dibilang kita cuma main-main aja bisanya, namanya anak-anak, tugasnya apa ya? Main-main aja, menghilangkan stres di sekolahnya. Nah, tapi kemudian kita mengalami ini. Ada berbagai pelecehan atau stres emosional yang kita alami sejak kecil. Ya, kemudian apalagi ini pelecehan seksual. Bukan hanya pelecehan seksual dengan cara yang sebagaimana yang kita pikirkan, ya. Secara pelecehan, secara seksual yang dimaksud yang lainnya misalnya ketika kita adalah wanita, ah kamu wanita tahu apa? Ah gitu misalnya. Itu juga berpengaruh buruk ketika di masa kecil kita sebagai wanita dilecehkan kewanitaan kita atau anak kecil laki-laki, kamu laki-laki tahu apa gitu misalnya. Nah, itu berefek buruk kepada ini. Gender itu. Ya, pelecehan gender kemudian apalagi kalau yang kita lihat ada orang yang memang dilahirkan dengan kondisi yang berbeda.
Ya, laki-laki bersifat wanita, wanita bersifat laki-laki. Kita di kita menonton orang-orang dewasa, orang-orang ini apa namanya membuli orang-orang yang mengalami situasi seperti itu. Akhirnya apa kita pun lahir menjadi pribadi yang suka membuli. Ya, ya, ini berbahaya. Ya, mungkin pengabaian secara fisik. Ya, berbagai contoh misalnya ketika kita membutuhkan perhatian dari orang tua kita di masa kecil. Si anak itu kemudian tidak mendapatkan perhatian yang layak. Dia datangin orang tuanya yang sedang bicara, kemudian orang tuanya mengabaikannya secara fisik. Atau barangkali mengabaikan secara fisik ketika si anak mengalami masalah, dibiarkan saja. Ini berbagai contoh pengabaian anak secara fisik yang di kemudian hari akan menimbulkan ini. Ya, jadi sambil mencari-cari, apakah kita pernah di masa kecil seperti ini? Ya, ada pengabaian secara emosional. Ketika kita sedih, ya kita dimarahin, bukannya dirangkul, diberikan kekuatan. Ketika kita ingin curhat kepada orang lain, kemudian kepada orang tua kita tentang apa yang kita hadapi di sekolah, tua kita tidak mau peduli. Akhirnya yang terjadi apa? Kita kehilangan tempat curhat. Ketemulah kita tempat curhat yang sama, yaitu sesama remaja yang mengalami hal yang sama. Dan ketika si anak remaja memiliki jalan keluar berupa drug abuse, maka anak kita yang mungkin mengalami masalah emosional, ketemu teman yang menyelesaikan masalahnya dengan drug abuse, si anak kena. Jadi bukan salah si anak. Salah kita sebagai orang tua yang lupa memberikan telinga kita untuk mendengar apa yang sedang dialami anak-anak kita. Mungkin kita juga di masa kecil demikian. Ketika ingin mengadu, nggak didengar. Ya, emosional kita diabaikan. Apalagi seorang anak dibesarkan dengan menyaksikan atau sering menyaksikan ada kekerasan dalam rumah tangganya. Ya, ada adik yang dipukulin, kakak yang dipukulin, ibu yang dipukulin, bapak yang dicaci maki. Nah, ini macam-macam kekerasan dalam rumah tangga. Bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan lewat verbal. Ini berbahaya juga kalau dilihat. Karena itu akan ditiru. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Orang tua adalah guru yang paling lama diteladani oleh anak-anaknya. Nah, apakah anak-anak sering melihat bahkan orang tuanya? Ya, ketika orang tuanya belum beres dengan drug abuse-nya, lalu orang tuanya menikah dan melahirkan anak, akhirnya si anak melihat ketika orang tua punya masalah, dia drug abuse. Yang terjadi apa? Si anak meniru. Ketika anak meniru, yang terjadi bahaya. Anak tidak punya pekerjaan, dia membutuhkan obat-obatan, dia mengambil atau mencuri barang-barang yang ada di rumahnya sendiri. Begitu gagal mencuri di rumah sendiri, anak remaja mencuri di tempat lain. Nah, salah siapa? Ya salah kita membiarkan dia menyaksikan. Sehingga kalau ada pertengkaran di dalam keluarga, sebaiknya jangan sampai pertengkaran itu terjadi di depan anak-anak. Apalagi ketika anak masa kecilnya melihat gangguan jiwa dalam rumah tangga. Seorang anak yang melihat ibunya penuh kecemasan, apalagi ibu yang mengalami psikosomatik, cemas terhadap hal-hal yang tidak penting dicemaskan, si anak meniru. Takut pada kematian, takut sakit ini, sakit itu. Si anak kemudian bisa tumbuh menjadi anak yang rentan untuk mengalami gangguan kecemasan di masa remaja atau di masa tuanya nanti. Nah, apalagi ini, seorang anak yang mengalami perpisahan atau perceraian pada orang tuanya. Ini perlu kita renungkan. Ini sangat melukai seorang anak. Karena apa? Karena seorang anak bisa belajar hal-hal yang eh, rasional pada bapaknya. Kemudian dia berlatih belajar empati, simpati dari ibunya. Kalau dia kehilangan salah satunya, jadi berbahaya. Tapi apakah kemudian kalau orang tua mengalami ketidakcocokan satu sama lain, mereka tidak berhak bercerai? Kalaupun itu tidak bisa dihindarkan, sebaiknya perceraian itu bukan memisahkan anak dari orang tuanya. Boleh saja perceraian memisahkan ayah, bapak dan ibu, suami dan istri, tapi jangan sampai itu memisahkan anak-anak. Karena tidak ada mantan anak.
Mungkin ada mantan suami, mantan istri, tapi tidak pernah ada mantan anak. Biarlah si anak tetap mendapatkan kedua-duanya. Biarlah si anak mengerti bahwa kegagalan atau perpisahan itu terjadi karena memang sudah tidak dimungkinkan lagi bagi kedua orang tuanya untuk belajar bersama. Belajar bersama dalam mengarungi lautan karma mereka. Tapi jangan sampai si anak itu meniru hal yang salah. Ya ini. Tapi kadang-kadang kan kepada beberapa orang tua yang bercerai, berpisah, itu melibatkan emosional pada anaknya. Ya, anak yang tidak tahu menahu kemudian dilibatkan dalam penyebab, itu gara-gara kamu, gara-gara ini dan sebagainya. Nah, itu berbahaya. Ya, jadi saran saya adalah kalau ada nanti keluarga yang ini tidak bisa menjalani pernikahan 4 kali, ya pernikahan tubuh, pernikahan pikiran, pernikahan jiwa dan pernikahan keluarga, jangan melibatkan anak-anak. Biarlah anak-anak tetap menjadi anak dari bapaknya, anak dari ibunya, walaupun bapak dan ibu sudah bukan lagi sepasangan suami istri. Itu. Kemudian misalnya di masa kecil kita melihat ada anggota keluarga yang dikurung, ya karena dimarahin si kakak, kemudian dikurung di kamar mandi atau di kamar dan dikasih ini. Itu berbahaya sekali bagi anak lain yang melihatnya. Itu bisa menakutkan. Itu traumatik, ya. Traumatik terhadap apa yang terjadi atau menjadi jalan keluar bagi kesalahan atau permasalahan yang dihadapi keluarganya. Pengurungan itu menakutkan. Apalagi ada kematian mendadak dalam keluarga, ya. Kematian mendadak dalam keluarga, kehilangan yang tidak disiapkan mental ini berbahaya. Kekacauan bisa terjadi pada diri seorang anak. Apalagi seorang anak yang di masa kecilnya itu harus merawat orang dengan penyakit kronis dan melemahkan. Di situ orang yang merawat penyakit kronis kalau tidak siap mentalnya, moralnya tidak siap, itu berbahaya sekali. Mungkin dia akan merasa dirinya adalah orang yang terjebak ke dalam kemulut orang lain. Yang didapatkan bukan bagaimana membangkitkan rasa cinta kasih kepada orang yang sedang mengalami penyakit kronis, tapi dirinya merasa kehidupan ini memenjara dia dalam ketidakbebasan untuk melakukan apa yang menjadi kehidupan yang bisa dia jalani, karena diharuskan merawat orang dengan penyakit kronis. Ini perlu lama-lama kita ingatkan, kita renungkan dengan baik. Nah, itu trauma masa kecil. Banyak lagi trauma-trauma lainnya. Nah, akhirnya kemudian apakah saat ini kita adalah pribadi yang mudah menyerah? Apakah kita orang yang tidak percaya diri? Apakah senang berbohong? Apakah kita sering takut untuk melakukan kesalahan? Apakah kita bahkan takut menangis? Atau kita takut mengekspresikan diri kita walaupun kita sudah dewasa? Apakah kita suka menyalahkan orang lain? Apa masih suka ngamuk? Nah, apa sulit memaafkan? Kalau hal-hal seperti ini masih ada pada diri kita saat ini, kemungkinan besar ada kesalahan pada pola pengasuhan kita di masa kecil. Ya, apakah kita mudah menyerah? Mungkin saja kemudian ketika kita melakukan sesuatu yang salah, kita kemudian langsung dimarah, dihukum. Padahal setiap kesalahan yang kita lakukan itu adalah proses kita belajar untuk menjadi lebih baik. Tapi ketika di masa kecil secara moral kita malah mudah disalahkan, mudah dianggap bodoh. Wah, kamu segitu aja nggak bisa, kamu bodoh sekali. Nah, akhirnya apa? Kita takut, kita menjadi tidak percaya diri. Ya, akhirnya apa? Kita sering berbohong. Gagal pun kita katakan berhasil. Gimana ulangannya bagus, kita bilang bagus. Padahal sebenarnya kita sedang menyembunyikan kegagalan kita. Karena kita takut disalahkan, karena ketika kita salah, maka kita akhirnya bisa mendapatkan hukuman. Inilah kemudian yang menyebabkan kenapa kita akhirnya lebih suka menyalahkan orang lain daripada menyalahkan diri sendiri. Karena sejak kecil kita ditakut-takutkan untuk salah. Akhirnya kita takut, takut kesalahan itu ditimpakan kepada kita. Ya, jadi apapun keadaan kita, pasti orang lainnya kita salahkan. Nah, kemudian yang suka ngamuk, berarti dia menyalahkan lingkungan. Karena tidak berhasil menyalahkan orang lain, lingkungan yang dia salahkan. Bahkan dia sulit memaafkan diri sendiri. Sulit memaafkan kesalahan orang lain, karena itu yang didapatkan selama dia dalam masa pengasuhan orang tua, dalam keluarga. Nah, kalau sudah seperti ini keadaan kita saat ini, ya kita ini memilih diri kita sendiri, lihat sendirilah. Apakah kita ada di sini?
Maka kemudian kita renungkan, ya, mungkin di masa kecil, ya, kita sering melihat orang tua kita berbohong. Ya, akhirnya apa? Ketika kita di masa kecil atau ketika seorang anak dibohongin oleh orang tuanya, oleh orang-orang dewasa di sekitarnya, maka kelak dia belajar menipu. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Selalu si anak itu lebih hebat. Ketika anak diancam, dia akan belajar mengancam. Kamu kalau nggak bisa begini, nanti saya beginikan. Ibu marahin, nanti begini. Nah, hal yang sama dia lakukan kepada teman-temannya, kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, ketika anak diberi, dia mungkin akan belajar memberi. Ini saya sering membuktikan ketika anak diberikan, dia belajar memaklumi orang lain, dia belajar memberikan kesempatan kepada orang lain. Nah, ketika anak dididik dalam kekerasan, dia tuh belajar mengungkapkannya dengan kekerasan yang sama. Karena itulah yang dia dapatkan. Ya. Ketika anak dididik dalam cinta, dia akan belajar mencintai. Ini banyak sekali. Ya. Pokoknya intinya, hal buruk yang terjadi pada seorang anak remaja itu lebih berkenaan dengan ketidaksiapan kita membekalinya dengan ajaran-ajaran moralitas di masa kecil. Anak saya sendiri itu suka nonton YouTube, suka nonton YouTube. eh, saya lupa itu apa Free Fire atau apa itu saya lupa. Dan di dalamnya itu kemudian si pembawa acara itu sering mengucapkan kata-kata yang kasar. Kalau Bapak Ibu sering menonton anak-anak main video itu nonton video itu sering eh, di si YouTuber itu mengucapkan kata-kata kasar. Nah, saya sering mengingatkan dia. Nah, itu namanya kata-kata kasar. Tidak boleh diungkapkan kepada orang lain. Saya bilang begitu. Dan apa yang terjadi kemudian? Anak saya sering melapor sama saya kalau di sekolahnya ada anak-anak yang berbicara kasar. Nah, artinya apa? Dia tahu mana baik, mana buruk. Itu yang saya berusaha ajarkan. Kalau dia ndak sekolah, ndak belajar di sekolah, ndak bisa ini, ndak bisa itu, saya ndak apa-apa. Tapi saya lebih mementingkan ajaran moralitas pada anak-anak saya. Karena itu yang akan membuat dia bisa diterima. Itu yang sering saya ajarkan. Karena urusan pintar itu belakangan bisa belajarnya. Kadang orang setelah dewasa baru suka membaca, baru lebih pintar. Tetapi ajaran moral tidak bisa diajarkan ketika dia sudah dewasa. Harus sejak kecil benih-benih moralitas itu ditanamkan kepada dirinya. Nah, saya tetap berusaha untuk mengedepankan ajaran moralitas. Walaupun tentu sebagai anak dia kadang masih lupa kadang, tapi bukan berarti dia salah gitu. Dia hanya sedang membutuhkan proses untuk berkembang yang harus kita maklumi. Nah, itu. Nah, karena kita takut ketika di masa remaja, perjalanan masa remajanya juga bisa menimbulkan bahaya di masanya dia menjadi dewasa. Ya, sering dibully teman. Seorang anak remaja yang sering dibully teman itu berbahaya sekali. Tidak memiliki hubungan yang akrab dengan orang tuanya. Kan kadang orang tua itu tetap menganggap, "Ya, kamu sudah gede, kenapa bisa begini?" Lupa, anak remaja itu harus diperlakukan sebagai seorang teman oleh orang tua. Tanpa hubungan yang akrab sebagaimana seorang teman, seakan-akan orang tua sedang menutup pintu pertumbuhan menuju kedewasaan pada anak remajanya. Ini banyak yang terjadi. Orang tua menganggap, aku adalah orang tua yang melahirkanmu. Lupa, lupa bahwa anak itu sudah tumbuh remaja, sudah hampir seusianya. Dia harus diperlakukan sebagai orang dewasa, yang menuju dewasa. Gitu. Ya. Kadang anak kita, remaja kita tidak dihargai oleh lingkungannya. Nah, ketika dia tidak dihargai oleh lingkungannya, jangan sampai di rumah pun dia tidak mendapatkan penghargaan dari orang tuanya. Ini berbahaya sekali. Biarlah anak kita misalnya tidak dihargai oleh lingkungan, tetapi di rumah dia menjadi anak yang sangat dihargai oleh orang tuanya sendiri. Tapi kalau orang luar menghargainya, tapi di rumah dia tidak mendapatkan penghargaan, ini jauh lebih berbahaya. Jauh lebih berbahaya. Ya. Anak yang mengalami kegagalan dalam pendidikannya bisa mengalami perjalanan yang buruk dalam emosional dan mental masa remajanya. Tetapi orang tua yang memaklumi hal ini tidak akan marah-marah. Rugi Bapak membayarkan kamu SPP, rugi Ibu membiayai sekolahmu dan sebagainya. Kamu gagal dalam pendidikan.
Karena ternyata pendidikan pengetahuan itu tidak lebih penting daripada pendidikan moralitas, sebagaimana yang kita sering temukan di sini. Ya, pendidikan itu bisa dipelajarin tidak lewat sekolah. Sekolah itu kan hanya hampir mungkin 90 10% dari cara kita belajar. Di kehidupan sosial kita bisa mendapatkan pengetahuan yang jauh lebih luas lagi. Bahkan yang pengetahuan yang bisa diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan kita. Nah, apakah si anak remaja mengalami kegagalan dalam hubungannya? Baik hubungan persahabatan dengan teman-temannya, baik hubungan cinta di masa remajanya. Itu perlu kita bantu supaya dia tidak menganggap kegagalan dalam hubungan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Apalagi kalau si anak berada dalam lingkungan di mana keluarganya juga mengalami perpisahan, kegagalan hubungan, membangun rumah tangga. Ini berbahaya. Ya, si anak yang juga mengalami hubungan yang buruk dalam pacarannya misalnya atau persahabatannya, dia bisa jadi akan menyalahkan. Ini pasti merupakan karma yang dibawa oleh orang tua saya dan sebagainya. Itu berbahaya sekali. Ya, perlu kita hati-hati untuk apa namanya membuat mereka paham akan kegagalan dalam hubungan itu. Ya, mungkin kemudian anak kita ketika sudah tamat mencoba mencari pekerjaan, dia mengalami kegagalan dalam pekerjaannya. Itu perlu kita support bahwa mungkin saja itu hanyalah tahap-tahap dia untuk mencapai kesuksesan yang lebih baik jauh di masa depan. Ya, kadang-kadang kan banyak orang anak remaja mengalami kegagalan dalam pekerjaan lalu merasa depresi. Ya, kita harus siapkan mental dan moralnya. Nah, mungkin anak-anak mengalami kecemasan akan masa depannya, ya, takut masa depannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini perlu kita support. Jangan sampai kecemasan akan masa depan itu kemudian menutup optimismenya dia untuk menjadi lebih baik di masa depan. Ya, apalagi kalau seorang anak remaja belum berhasil mengenal dirinya sendiri. Ya, bagaimana caranya membantu mengenal dirinya sendiri? Tentu kita sebagai orang tua harus lebih dulu mengenal diri kita sendiri. Ini seringkali kita mengajarkan dia untuk mengenal dirinya sendiri, sementara kita sendiri masih belepotan, tidak mengenal siapa diri sejati kita, apa passion kita. Bingung kemudian kita mencari jawaban dari siapa sebenarnya saya, gitu. Ketika anak kita ini. Karena guru yang terdekat adalah orang tua. Bahkan dalam ajaran Hindu, orang tua itu adalah dewa. Ya, Pitri Dewa Bawa, Mitri Dewa Bawa. Ayah dan ibu adalah dewa. Dewa itu artinya cahaya atau div. Jadi ketika di luar si anak mendapatkan kehidupan yang penuh kegelapan, seperti tadi itu, maka ketika dia pulang dia harusnya mendapatkan cahaya. Cahaya yang membuatnya tenang, cahaya yang membuatnya bebas dari kegelapan, kegelapan ego, kegelapan emosi. Tapi kalau orang tuanya sendiri penuh dengan kegelapan, tidak bersifat dewa, tidak dewasa, maka tentu si anak yang remaja kebingungan kemana saya mencari orang dewasa. Dan sekarang kita tontonlah banyak sekali orang-orang tua dalam segi usia, ya di medsos, di TV, dimanapun itu banyak sekali orang-orang tua yang tubuhnya sudah dewasa, tetapi mentalnya, batinnya tidak dewasa, dan itu sering menjadi teladan dari anak-anak kita. Ini sangat-sangat berbahaya. Akhirnya, si anak yang mengalami tekanan pun tidak mampu menemukan solusi dari dalam dirinya sendiri. Ya, tertekan di luar, mencari ke dalam diri, di dalam diri juga tertekan karena tidak tahu di mana mencari solusi dalam dirinya. Gitu. Ya, tekanan di luar, nyari solusi ke dalam yang ditemukan ego. Reaksi-reaksi ego lah yang kemudian muncul keluar. Nah, ini kekacauan terjadi. Tapi kalau dia mengalami tekanan di luar, dia masuk ke dalam dirinya, dia ketemu hati nuraninya, maka dia akan berhasil menemukan solusi dari dalam dirinya. Nah, apakah kita pernah mengajarkannya? Belum tentu. Karena kita sendiri mungkin juga masih belum pernah menemukan solusi dari dalam hati nurani kita sendiri. Malah ketemunya juga reaksi ego yang sama. Nah, bagaimana kita meneladankan cara seperti itu kepada anak-anak kita? Kalau kita sendiri juga belum pernah tahu jalan menemukan hati nurani kita. Nah, akhirnya apa? Di masa dewasa kita pun kemudian mengalami perjalanan buruk. Ya, mungkin kita pernah merasa gagal membangun rumah tangga, gagal mendidik anak-anak kita menjadi lebih baik. Ya, atau mungkin kita tidak menemukan pasangan hidup yang kita harapkan.
selalu gagal, berkali-kali menikah, selalu kita mencari yang sempurna menurut kacamata kita. Sementara pasangan kita juga ingin mendapatkan yang sempurna menurut kacamatanya. Akhirnya sama-sama mencari kesempurnaan yang tidak ada. Karena sementara ini yang sempurna itu hanya rokok. Nah, kemudian mungkin ada ibu-ibu yang trauma saat melahirkan, mengalami baby blue syndrome dan sebagainya. Kemudian ya mengalami hubungan yang tidak baik dengan anak yang pernah dilahirkannya. Itu banyak bisa terjadi. Nah, orang yang gagal menikah 4 kali, baru berhasil di menikah tubuh, punya anak, tapi gagal menikahkan pikiran, gagal menikahkan jiwa, gagal menikahkan keluarganya, gitu. Sehingga yang terjadi mereka mengalami kekacauan dalam rumah tangga. Ya, mungkin ada orang tua yang merasa tidak dihargai oleh anaknya, oleh iparnya, oleh mertuanya, sehingga mentalnya menjadi kekacauan. Kalau seorang ibu mengalami kondisi mental dan moral yang tidak baik, bagaimana dia akan mengajarkan moralitas dan mental yang baik kepada keluarganya? Ya. Atau kita mungkin terjebak kepada rasa khawatir terhadap masa depan anak. Mungkin saya tidak akan bisa menyekolahkan anak, tidak bisa membahagiakan di masa depan. Akhirnya kita menjadi orang tua yang pesimis. Orang tua yang pesimis tidak akan menghasilkan anak-anak yang optimis menatap masa depannya. Ya. Apalagi orang tua yang selalu cemas akan kesakitan, akan kematian, akan masa depan. Anak akan menirunya. Ya, menjadi pribadi-pribadi yang penuh kekhawatiran, penuh kecemasan, penuh pesimisme terhadap masa depan, dan penuh ketakutan menghadapi kenyataan. Ini bahaya. Nah, akhirnya semua orang kemudian mengalami tekanan mental, emosional, termasuk orang tua ketika dia sudah menjadi dewasa. Ya, ketika orang tua yang dewasa itu masih mengalami tekanan mental, emosional di hadapan anak-anaknya, ya, si anak tidak akan menemukan jalan keluar. Nah, anak saya kebetulan seringkali jujur pada saya. Kebetulan sekali dia jujur. Sering dia mengatakan, kalau ada apa-apa, tinggal tanya Bapak aja kan Bapak tahu banyak hal. Selalu dia itu. Nah, kemudian yang paling diingat oleh anak saya adalah sebuah kata-kata yang saya ceritakan pada dia. Dulu waktu Bapak kecil, Bapak pernah menulis di meja belajar Bapak. Bapak tulis seperti ini, belajar terus sampai mati. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak harus bisa melakukan apa yang orang lain bisa. Nah, ini yang sangat menjadi inspirasi bagi dia. Ternyata padahal itu saya ceritakan waktu dia usia 5 tahun. Sampai sekarang dia masih ingat. Walaupun walaupun dia jarang belajar seperti saya di masa lalu. Tapi saya tidak memaksanya untuk belajar mengetahui banyak hal. Ya, karena cara belajar kan bisa macam-macam. Kadang saya ajak dia saya ngisi acara, saya ajak dia. Di situ kemudian dia mendapatkan beberapa pemahaman-pemahaman. Walaupun kemudian dia kembali menjadi anak-anak yang suka bermain. Tapi kadangkala dia akan mendengarkan sedikit, ya, satu atau dua kalimat-kalimat penting yang dia serap gitu. Nah, saya tidak memaksanya dia harus tahu banyak. Karena untuk apa dia harus tahu banyak di masa anak-anak? Biarlah dia tetap menikmati prosesnya. Ya, nanti setidak-tidaknya DNA-nya, batinnya itu sempat menyimpan kata-kata seperti itu. Jadi benih-benih itu dia tumbuh simpan aja. Perkara waktu kapan dia musimnya akan benih-benih pengetahuan itu akan mulai tumbuh itu terserah nanti, terserah sang waktu. Nggak boleh anak-anak itu sekarang sudah harus seperti saya belajar spiritual, jangan. Biarlah dia menjadi anak-anak yang hidup di dunia, hidup di dunia. Ada masanya, karena saya juga masa kecil saya hidup di dunia, walaupun sesekali pikiran saya masuk ke dunia spiritual sejak kecil. Tapi anak saya bukanlah saya. Dia punya masa berkembang yang berbeda, visi misi kelahiran yang berbeda. Dia bukan fotokopi saya. Tetapi dia harus tahu apa yang saya pakai untuk bertumbuh moralitas dan spiritual, emosional di masa kecil. Nah, tanpa bermaksud dia harus seperti saya saat ini, nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Makanya anak saya pun tidak vegetarian. Saya biarkan dia memilih sendiri kelak. Ya, nggak pernah saya mengatakan, "Wih, vegetarian itu bagus, bla bla bla." Nggak pernah. Saya biarkan dia memiliki hak atas dirinya sendiri, memilih keputusan. Tapi tetap ketika dia tanya, kenapa Bapak tidak makan daging? Saya ceritakan bahwa dulu ketika Bapak terakhir makan ikan, makan penyu, makan kambing, Bapak lihat
Mereka menangis sejak itu Bapak berhenti. Itu aja. Nggak ada yang lain. Gitu. Ini contoh-contoh bagaimana tiang pelan-pelan memasukkan tanpa melakukan pemaksaan. Karena anakmu bukanlah anakmu. Nah, itu cerita bagus puisinya itu. Nah, mengenang semua pengalaman-pengalaman seperti itu, kalau kita bawa ke perenungan diri kita, akhirnya kita mempunyai masa sekarang ini untuk barangkali memaafkan masa-masa di masa kecil kita itu, yang mungkin mengalami trauma-trauma atau perjalanan-perjalanan buruk di masa kanak-kanak dan remaja. Sehingga belajar kita menyadari bahwa trauma-trauma masa kecil kita itu, yang mungkin salah dalam pengasuhan itu, kita bisa perbaikin sekarang dengan memanggil anak kecil dalam diri kita untuk memberikannya sesuatu yang lebih baik. Jadi meminta maaf bahwa anak kecil itu sudah berlalu. Si anak kecil sekarang itu sudah dewasa. Yang dulu tidak dia pahami, kita maklumi. Tapi sekarang si anak kecil itu sudah ada dalam tubuh dewasa, dengan pemikiran yang dewasa, perasaan yang dewasa, kita ajak jiwa kita, si anak kecil di dalam diri kita ini untuk memahami masa lalu kita. Sehingga tidak lagi ada rasa bersalah, traumatik. Ya. Kita memaklumkan dia bahwa di masa kecil dia tidak mengerti. Dia tidak salah. Gitu. Semua orang tua itu mempunyai keinginan baik. Kenapa? Sekarang kita sebagai orang tua tentu mengerti bagaimana rasa menjadi orang tua dulu yang mungkin marah pada kita. Nah, itu kita membuat diri kecil kita di dalam ini memahami bahwa itulah yang terjadi di masa lalu. Ya. Kita ajak dia belajar, diri kecil kita ini kita ajak belajar menerima masa lalu itu sebagai mungkin penebusan hutang karma kita. Sehingga kalau sudah ditebus hutang karmanya dulu dengan melalui pengasuhan seperti itu, maka saatnya sekarang kita tidak lagi melakukan hal yang sama kepada anak-anak kita yang sedang ada dalam pengasuhan kita. Baik anak remaja, kanak-kanak maupun orang dewasa. Kemudian kita belajar menghentikan pembalasan ego kita atas trauma masa kecil itu. Ya, dulu kita mungkin dibully, sekarang kita berhenti membuli. Jangan sampai kita merasa dulu pernah dibully, aku aja dulu dibeginikan, maka aku pun akan begini. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Bapak aja waktu kecil suka dimarahin orang tua, maka sekarang Bapak harus marahin, gitu. Nggak bisa. Nah, kalau saya sama anak ceritanya begitu. Nah, dulu Bapak dibikinkan disiplin dengan cara begini. Pagi-pagi itu dimarahin kalau nggak bangun. Nah, kalau anak saya tak kasih tahu seperti yang sama. Saya hanya menceritakan. Saya hanya mengajak dia bangkit dalam kesadaran. Ketika dia mengangguk, dia mengerti, walaupun dia belum melaksanakan, ya tidak apa-apa bagi saya. Itu hanya sebuah proses. Nah, jadi kalau kita merasa ilmu pengasuhan orang tua kita dulu salah, kita belajar melihatnya itu sebagai hal yang benar. Tetapi kita tidak melakukan hal yang sama kepada anak-anak kita. Kita harus menghentikannya dari diri kita sekarang. Itu yang kita harus lakukan. Jadi kita berusaha untuk memberi pengasuhan yang terbaik untuk keluarga yang sedang ada bersama kita. Ya, kalau ada masalah, kita baiknya hindari kekerasan fisik supaya tidak ada anak-anak yang melihat kita melakukan kekerasan fisik. Hindari pelecehan emosional seperti tadi itu. Hindari pelecehan seksual, hindari pengabaian anak kita secara fisik. Ya, berikan perhatian secara emosional ketika dia membutuhkan. Jauhkan dari menyaksikan kekerasan rumah tangga. Jangan sampai anak kita melihat kita bertengkar, berkelahi barangkali. Hindari anak kita menyaksikan drug abuse di dalam rumah tangga. Beri pemahaman tentang gangguan jiwa. Kalau ada keluarga kita mengalami kecemasan atau gangguan mental, beritahukan. Tapi tentu kita harus tahu juga sebelum memberitahu. Ya, beri pemahaman apabila ada perpisahan atau perceraian orang tua. Sehingga si anak tidak merasa kehadirannya menjadi penyebab atau malah kehadirannya tidak berguna untuk menyatukan kedua orang tuanya. Kita beri pemahaman bahwa kegagalan orang tua tetap bersama itu bukan karena dia, tapi semata-mata karena memang si orang tua belum berhasil aja. Ya. Jadi jangan pernah ada pengurungan anggota keluarga dalam rumah tangga kita karena itu berefek buruk. Ya, bila ada kematian yang mendadak dalam keluarga kita, berikan ilmu tentang perjalanan kematian barangkali. Bahwa pada akhirnya kita semua akan mati sehingga itu tidak menjadi trauma gitu, pada si anak.
Nah, ketika dia merawat seseorang, ya merawat orang tua, merawat kakek, nenek yang mengalami sakit yang kronis atau melemahkan, ajarkan dia memiliki rasa empati. Sehingga suatu ketika pada saat kita tua juga kita akan mendapatkan hal yang sama. Ya, kira-kira seperti itu. Sedikit hal-hal yang penting untuk kita renungkan kembali di ajaran moralitas dalam pengasuhan ini. Ya, demikian Bu Eka yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan perenungan ya untuk kita diskusikan lebih mendalam. Baik, baik Pak Wayan, terima kasih banyak. Pembahasannya cukup dalam dan luas, agak membuat saya banyak terbang-terbang ke masa lalu juga gitu. Eh, Gimana Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya? Boleh langsung open mic atau ditulis di chat barangkali. Ya, silahkan Ibu Endrawati. Silahkan. Selamat sore, Dok Wayan juga semua. Terima kasih kesempatannya. Salam rahayu buat semuanya. Begini, saya sedikit sharing dulu bahwa dulu sejak saya punya anak setelah menikah itu, anak saya itu kan nggak pernah mau sama saya. Kalau tidur itu sudah batuk, nggak bisa tidur anak saya nggak tahu kenapa dia bisa begitu dan saya pun tidak menyadarinya kenapa anak saya saat itu kok tidak nyaman dengan saya. Kalau sama ayahnya fine kayak gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata anak saya semakin remaja itu semakin bisa berbicara bahwa saya itu terlalu membuat dia tertekan. Kenapa? Karena saya ingin membentuk dia. Misalnya memang saya itu pas masa kecil nggak boleh main jam segini, waktunya tidur, kayak gitu nggak boleh makan ini, yang seperti itu. Ya karena saya masih muda sehingga saya mengikuti pola-pola di mana saya dulu dibeginikan, saya pun ingin membentuk anak seperti itu. Intinya yang kedisiplinan mungkin bagi anak itu membuat dia tertekan ya, seperti itu. Akan tetapi karena saya pembelajar, saya terus belajar dan saya juga belajar sama Dok Wayan juga lama mengikuti tulisan-tulisannya. Saya akhirnya tidak membentuk anak saya memberikan kebebasan untuk anak saya memilih, tapi tetap saja saya memberikan nasihat, batasan-batasan dan juga ilmu-ilmu yang siapa tahu match dan bisa membuat dia tetap selaras meskipun dia punya pilihan tersendiri. Akan tetapi sekarang anak saya sudah kuliah gitu. Dan memang setelah itu, setelah melewati masa kecil itu, anak saya fine karena kita bisa berkomunikasi. Saya tahu di mana letak kelemahan saya, membuat anak saya tertekan apa. Saya akhirnya ya merangkul, memberikan kasih sayang, kenyamanan, vibrasi yang baik ke anak saya. Nah, sekarang sudah kuliah, anak saya itu mengalami sakit batuk sesek itu jam 10 malam sampai sekitar jam 3 pagi. Nah, berobat pasti sudah secara medis gitu, tapi belum sembuh juga. Dan itu setiap hari. Jadi kalau malam-malam itu kan dia sudah siap dengan duduk karena pasti ini sesek mau datang, terus dahak akan tiba-tiba datang. Jadi dia itu udah siap. Pada akhirnya saya membentuk dia lagi gitu. Coba begini, olah nafas, meditasi, pikirannya harus begini. Otomatis tetap saja sebagai orang tua karena bentuk kepedulian ke anak, saya membentuk dia harus begini, begini, begini agar tidak begitu, begitu, begitu kayak gitu. Nah, dia mengikuti karena tipe anak saya memang semakin ke sini memang semakin menurut apa yang saya nasihatkan gitu. Dia mengikuti, dia juga olah nafas, dia meditasi, pikirannya mencoba dirilekskan gitu. Tapi tetap saja akhirnya saya nanya, ada pikiran apa? Nggak ada gitu kan. Tertekan sama bunda? Enggak gitu. Atau tertekan sama mata kuliah? Enggak juga. Tapi tetap saja itu terjadi. Tapi memang di waktu tertentu, yaitu di jam 10-an lah. Karena siapa saya nengok, pas sampai jam 9 masih fine-fine aja. Tapi kalau sudah jam 10
dia udah siap duduk, oh begini setiap malam gitu. Saya urutin, saya kasih minyak, ya seperti itu. Kita sibuk untuk itu sampai sekitar jam 3 pagi. Habis itu tuh udah tidur. Seperti itu. Nah, untuk hal-hal seperti ini, Dok Wayan, saya sebagai orang tua harus gimana nih? Karena saya jadinya ngebentuk dia lagi. Untuk begini harus begini, begini. Dan kebetulan anak saya itu memang nurut banget dengan apa yang saya nasihatkan. Karena mungkin dia juga harus gimana lagi sih kalau bukan orang tua yang harus saya turutin kayak gitu. Seperti itu, Dok. Mohon masukannya. Terima kasih. Salam rahayu buat semuanya. Kita sambil diskusi ya, Bu Endra ya. Ya. Eh, Dulu Bu Endra bilang tadi dulu anaknya waktu kecil tuh nggak nyaman, diajak tidur Nah, ya. kalau tidur sama saya pasti batuk. Nggak nyaman. Oke, oke, oke. Sekarang kita lihat, kita kita lihat apa yang terjadi. Boleh saya dibikin berdua sama Bu Endra di sini, di layar, sehingga layarnya dibagi dua. Oke, ya. Belum yang mana yang tadi dia? Sehingga speaker menjadi dua. Mana dia yang tadi dia? Ya, kayak gitu. Oke. Nah, Bu Endra, gini. Di masa kecil, anaknya siapa namanya Bu Endra? Siva, Hah? Siva Dahana, Siva Dahana, Siva. Siva. Siva, oke. Si anak kecil, Siva itu mungkin di masa kecil dulu, dia merasa nggak nyaman ketika jam tidur, mau dikeloni atau di apa, jam tidur dia nggak nyaman. Karena ditemani sama ibunya. Dia nggak, kan dibilang tadi dia nggak nyaman kan. Tapi waktu dia nggak nyaman, dia menurut kepada hati nuraninya dengan rasa di dalamnya. Karena anak kecil, dia menurut. Kalau dia nggak nyaman, ya dia bilang nggak nyaman. Tapi pikirannya yang tidak menurut kepada ibunya. Kebayang sampai sini ya? Pikirannya itu menurut kepada dirinya sendiri, tapi tidak menurut kepada ibunya di masa itu. Sehingga apa? Dia mengatakan, saya nggak nyaman sama ibu, dan sebagainya, dan sebagainya lah. Terkesan dia bertolak belakang secara pikiran dan perasaan pada ibunya. Tapi kepada dirinya sendiri, dia lugu apa adanya. Suka, ya suka. Nggak suka, ya nggak suka. Nggak nyaman, ya nggak nyaman. Oke. Sekarang setelah remaja, setelah kuliah, pikirannya menurut kepada ibunya, tapi tidak kepada hati nuraninya sendiri. Kebayang sekarang ya? Kepada batinnya sendiri dia nggak menurut. Masih Hmm. ada rasa Karena tidak dulu nyaman. menurut sama saya, Dok. Ya, Masih tapi kecil kan. dengerin kata-kata saya dulu. Pada Ya. batinnya sendiri dia nggak menurut. Di masa kecil dia nurut pada dirinya. Nggak suka dia Hmm. bilang nggak suka, nggak nyaman dia bilang nggak nyaman. Tapi secara secara dari luar kita akan lihat pikirannya bertolak belakang dengan ibunya, tidak menurut. Sekarang pikirannya tampak menurut kepada ibunya, tapi pada batinnya sendiri dia sebenarnya masih menyimpan ketidaknyamanan di masa kecil. Tapi di sini paham ya? Nah, sehingga kemudian muncullah kembali gejala-gejala batuk yang dulu yang terjadi ketika dia tidur sama ibunya di masa kecil. Sekarang muncul kembali untuk apa? Untuk proses reparenting di masa kecil. Nah, sekarang coba ajak sekarang dengan cara yang lain. Terapi yang lain kan sudah dijalankan, sudah teruskan itu. Sekarang akhirnya apa yang terjadi? Ibu mengulangi lagi, Bu Endra mengulangi lagi, ingin membentuknya seperti masa kecil yang dulunya sudah diketahui salah. Malah sekarang ingin membentuknya kembali. Nah, berarti pelajarannya sedang remedi. Sekarang jangan dibentuk lagi, tapi coba cerita sama dia. Dulu di masa kecil, kamu biasanya nggak mau sama ibu. Karena apa? Kamu nggak nyaman. Jadi ingatkan dia batin masa kecilnya yang tidak nyaman. Nah, dulu kamu sebenarnya nggak nyaman sama ibu ketika ibu ajak tidur sama ibu nggak nyaman. Karena dulu ibu ingin mengatur kamu supaya kamu bangun tidur jam sekian, bla 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 dan seterusnya. Nah, sekarang kebetulan kamu begini lagi, ibu mau minta maaf sama kamu, sama masa lalu kamu. Izinkan ibu minta maaf. Sekarang ini ibu mau melakukan hal yang sama, tapi tidak untuk membentuk kamu. Itu. Jadi ada rasa permakluman, ada rasa permintaan maafan kepada dirinya yang muncul kembali di usia remaja, yang di denial oleh pikirannya demi menjaga hubungan baik kepenurutan sama ibunya. Tapi justru karena itu kita bisa membangkitkan. Ajak dia ngobrol masa kecilnya itu, nah, boleh enggak ibu minta maaf?
Sehingga dulu masa kecil kamu tidak nyaman sama ibu. Ibu meminta maaf. Sekarang ini ibu mau mengajak kamu begini untuk apa? Untuk kamu belajar membentuk dirimu sendiri. Bukan ibu yang membentuk kamu. Kamu membentuk tubuhmu, membentuk pikiranmu, membentuk perasaanmu, membentuk reaksi sel-sel tubuhmu terhadap jam ini. Sehingga nanti kamu bisa katakan pada dirimu sendiri. Bukan ibu loh yang akan membentuk kamu. Ini contoh kita mengatakannya. Kamulah yang harus membentuknya. Melalui apa? Melalui masa tidur kamu nanti. Sebentar kamu tidur, katakan kepada tubuhmu sendiri, mulai malam ini, mulai besok, gitu, saya akan terbebas dari batuk-batuk dan sesak setiap kali mau tidur. Ajarkan dia memerintahkan dirinya sendiri, bukan mengikuti perintah ibunya. Gitu. Nah, sehingga dia akhirnya apa? Dia nyaman pada dirinya sendiri, nyaman kepada bersama kita. Itu contoh bagaimana ibu bisa mengubah apa yang di masa lalu yang tampaknya tadi keliru dengan sekarang. Nah, jadi yang saya lihat tadi mendengarkan cerita Bu Endra itu, yang saya lihat itu apa? Pelajarannya sedang muncul kembali untuk dibereskan ya dengan cara yang berbeda. Sehingga ibu dulu pernah merasa sadar bahwa pernah salah, ingin membentuknya. Sekarang ibu dulu membentuknya sebagai batang yang keras. Sekarang bentuklah dia bukan untuk bonsai, tapi membentuk dia untuk membentuk dirinya sendiri. Gitu. Ya, jadi itu yang ibu bisa lakukan sekarang dengan ajaran seperti ini. Sehingga kamu sekarang sudah dewasa. Ibu tentu tidak akan membentuk kamu lagi apapun. Kamulah yang berhak membentuk dirimu sendiri. Nah, dulu kan dia tidak akan mengerti kata-kata seperti itu. Mau diajar juga nggak akan ngerti. Nah, sekarang mumpung dia ini pelajarannya, pikirannya sudah siap. Ibu sebagai gurunya di rumah harus mulai belajar. Mengatakan, oh ini dia. Gitu. Nah, itu yang ibu bisa lakukan. Ya, kebayang maksud saya, Bu ya? Nah, ibu lah yang mengajarkan dia untuk melakukan hipno apa namanya? Hipnoterapi pada dirinya sendiri. Menjelang tidur, lakukan itu. Percaya sama saya, 14-21 hari dia melakukan itu, kamu akan menjadi lebih baik. Bukan karena ibu membentuk kamu, tapi karena kamulah yang membentuk sel-sel tubuhmu di kemudian hari menjadi lebih baik dari sekarang. Nanti coba kita perhatikan apa yang perkembangan yang terjadi. Kalau ada apa-apa, ada pertanyaan lagi, nanti silakan WA, kontak saya di WA. Ya, Oke. silakan. Nah, Kira-kira seperti itu, Bu Endra. jadi ini ya dok ya, Ya, membebaskan dia mengikuti nuraninya gitu ya. betul, betul. Nah, Eh, mengikuti ini, tapi dengan sebuah perintah yang sekarang dia sebagai orang dewasa, ya, ya. Dulu dia mengikuti hati nuraninya yang bereaksi. Sekarang pikirannya mengikuti kita, sekaligus nanti pikirannya mengajak hati nuraninya mengikuti dia, gitu. Mengikuti pikirannya untuk apa? Untuk menjadi lebih sehat, lebih bagus. Gitu. Nah, jadi ya, dulu dia benar-benar mengikuti rasa batin terdalamnya, tapi tidak mau mengikuti kita. Sekarang dia menurut pada kita, tapi tidak menurut kepada ini. Nah, kita buat dia menurut ke dalam dan menurut keluar. Ya, dia menurut apa yang kita ajarkan, tapi dialah menjadi penguasa yang harus dituruti oleh tubuhnya sendiri, mengikuti apa yang menjadi keinginannya, menjadi lebih sehat, lebih kuat, lebih lebih lapang bernapas setiap kali mau tidur seperti itu kira-kira. Nah, nanti kalau dia punya masalah, tidak bisa dia beresin, suruh aja kontak saya, tidak apa-apa. Ya, biar saya siap. bantu nanti bantu dengan ya, apa hipnoterapinya, biar dia lakukan sendiri, auto hipnoterapi. Kira-kira seperti itu, Bu. Jadi self healing nanti dia, Ibu Indra. Terima Ya. kasih. Saya nyesel anak saya nggak dimasukin ke sini tadi. Ah, Soalnya tadi, ya maksudnya memang harusnya tadi diikutkan di sini. nggak apa-apa, memang belum saatnya ikut. Oh iya. Ya, Terima nanti kasih kalau dok. saatnya ikut akan Terima ikut ya. kasih. Ya, Mm-mm. sama-sama Bu Indra. Ya, silakan Bu, Bu Eka, kalau ada yang nanya Ini, lagi. ini ada pertanyaan di chat dari Mbak Kamelia. Selamat sore Bapak Wayan, saya mempunyai anak yang beranjak remaja. Anak saya lagi masa mengikuti kata-kata kasar yang ada di YouTube. Bagaimana meresponsnya bila kata-kata itu secara tidak sadar keluar saat kita sedang berkumpul bersama? Terima kasih. Baik, baik Bu Kamelia, itu bagus sekali pertanyaan. Saya Ini pengalaman pribadi saya. Ketika anak saya mendengarkan itu, saya biarkan. Tapi kemudian setelah dia selesai nonton, baru saya ajak bicara bahwa ternyata kata-kata itu ternyata
itu YouTubernya siapa ya? Saya mencoba ikut masuk ke dalam apa yang dia sukai. Itu YouTubernya siapa ya? Oh dia begini begini begini. Saya biarkan dia bercerita lebih dulu tentang YouTuber yang dia suka itu. Kemudian saya katakan, wih hebat ya penghasilannya banyak dari ini gitu. Tapi selalu ada sisi buruk di balik kebaikan itu saya ceritakan gitu. Padahal anak saya masih berumur sekarang baru berumur 11 kan. Saya ajak dia bicara bahwa tapi dia mengeluarkan kata-kata yang berbahaya, berbahaya untuk nanti ke depannya dia sebagai YouTuber itu bisa berbahaya. Satu, dia mengajarkan kata-kata yang buruk kepada orang lain. Dengan lembut saya ajarkan seperti itu. Dia mengajarkan hal buruk pada orang lain yang bisa mengikutinya. Akhirnya apa? Dunia ini akan dipenuhi kata-kata yang buruk. Suatu ketika kata-kata itu bisa menyakitkan banyak orang. Apalagi kalau kata-kata itu diucapkan dalam konteks yang di luar YouTube. Itu bisa berbahaya, itu bisa menimbulkan pertengkaran, perkelahian. Nah, jadi saya berikan dia alur konsekuensi bahwa ucapan seperti ini bisa dipahami begini, konsekuensinya seperti ini. Lama-lama saya nak mengatakan kamu jangan begitu, enggak. Saya ajarkan seperti itu. Kemudian, nah nanti kalau adik mengucapkan hal yang sama, akan ada banyak orang tersakiti. Nah, nanti juga kalau ada orang kasar sama adik, pasti adik tersakiti. Nah, kemudian segitu aja. Nah, besok-besoknya di sekolah dia mengerti. Ternyata memang benar ada rasa sakit ketika ada orang berkata buruk kepada kita, berkata kasar kepada kita. Nah, di situ kemudian saya mengajaknya untuk mengalami sendiri rasa itu. Sehingga nanti kemudian saya ajarkan. Nanti orang lain pun tentu tidak suka kalau kita berkata-kata kasar kepada orang seperti itu. Nah, jadi kalau dia di sekolah pernah dikata-katai kasar sama orang lain, saya tanyakan gimana rasanya. Sakit kan? Ya itulah. Jadi orang lain juga akan mengalami hal yang sama. Jadi kita sebaiknya jangan menggunakan hal yang menyakitkan kita, lalu kita berikan hal yang sama pada orang lain, itu nggak enak sekali. Nanti kita akan sulit mendapatkan uh, apa yang kita butuhkan dari orang lain. Menjalin hubungan baik dengan orang lain itu jauh lebih bagus daripada menjalin hubungan yang buruk lewat kata-kata kita, sikap kita, tindakan kita kepada orang lain. Itu yang saya nasihatkan ke dia pelan-pelan, tanpa berusaha untuk membentuknya, tapi membuat dia mengerti, oh kalau makan cabai dapatnya pedas, makan gula dapatnya manis. Seperti itu. Ya, memberikan dia melihat kalau ada awan nanti bisa jadi hujan, kalau ada matahari nanti yang basah bisa kering. Seperti itu. Seperti itu saya mengajaknya mempelajari kehidupan ini. Sehingga pertama yang saya lakukan bukan marah, ya, senyum. Itu yang pertama. Senyum supaya saya rangkul, saya senyum. Ya, tapi yang paling sering saya lakukan memang memeluk anak saya. Mau tidur, saya peluk dulu. Mau berangkat sekolah, saya peluk dulu. Atau saya mau kemanapun dia pergi, saya peluk. Lebih banyak pelukan yang saya berikan. Sehingga dia mengerti saya menyiapkan sebuah tempat di hati saya, di rangkulan saya untuk membuat dia menemukan rasa aman. Nah, kalau dia sudah menemukan rasa aman pada saya, apapun kata-kata saya nanti, pasti kata-kata yang di masa depan nanti akan membuatnya aman dan nyaman. Sehingga dia mempercayai saya, itu yang saya lakukan selama ini. Nah, kembali kepada cerita uh, video-video kata-kata kasar di YouTube itu. Nah, itu kita ajak dia ngobrol sebagai orang dewasa. Bahwa betapa menyakitkan hal itu. Jangan marah. Kalau dia berkata kasar, kita marah. Nah, berarti kekasaran dia kita balas dengan kekasaran yang sama. Tapi kalau dia berkata kasar, lalu kita bicara dengan lembut, ternyata ketika kamu mengucapkan kata-kata kasar seperti yang di YouTube itu, kok bapak atau ibu merasakan rasa sakit ya di sini ya, gitu. Nggak tahu kenapa. Nah, cukup segitu aja, buat dia merenung. Nggak usah langsung kamu nggak boleh begini, bla bla bla, itu nanti malah ini kan, kok ibu merasa sakit ya di sini ya, kenapa ya? Gitu. Padahal kamu hanya berkata-kata kasar seperti yang di YouTube itu. Tapi kok rasanya kalau orang di YouTube mengatakan hal seperti itu, ibu nggak terlalu apa ibu nggak terlalu sakit, tapi begitu kamu mengucapkan hal yang sama kok ibu rasanya sakit ya. Tanpa butuh jawaban pun biarkan dia merenung ya, karena kita tidak sedang menghakimi memponis anak kita, tapi sedang membuat dia merenung, kenapa ibu sakit ya, nanti coba ibu cari ya gitu, apa sih menyebabkan ibu sakit ini. Nah, jadi dia akan merenung, wah ternyata kata-kata kasar saya menyakiti keluarga ya, menyakiti ibu, menyakiti ini. Nah, biarkan dia merenung.
Karena itu akan membuat dia bertumbuh menjadi orang dewasa yang tidak dicekoki oleh benar salah. Apalagi kalau kita mengatakan, kalau kamu kasar kepada orang tua, kamu dosa dan sebagainya. Sambil kita berkata demikian, kita kasar juga kepada anak kita. Apa kekasaran kita nggak dosa ketika marah-marah sama anak? Ya, padahal kita berharap punya anak, begitu punya anak kita marah-marahin, apa nggak dosa? Itu misalnya. Kalau dia balas dengan itu, apa jawaban kita? Bingung kan? Jadi saya lebih suka membuat orang itu merenung. Merenung sehingga menemukan sendiri benar dan salah berdasarkan benih-benih nilai moralitas yang dia sudah miliki di dalam. Jadi kalau kita benar-benar ajarkan ini salah, itu salah, bla 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 gitu. Seakan-akan kita menganggap anak kita terlalu bodoh untuk bisa tahu benar dan salah. Kalau saya nggak seperti itu. Ya, saya tanya, menurut kamu benar nggak? Ya, saya sering sama anak saya tuh berdiskusinya begini, umur 11 tahun. Dari kecil saya ajarkan. Ketika dia mau beli barang sesuatu, saya tanya, menurut adik itu worth it apa enggak? Nah, itu selalu saya katakan demikian. Sehingga suatu ketika pas dia mau beli makan, beli apapun, Pak, katanya 20.000, mau makan ini worth it apa enggak? Nah, dia nanya ke saya begitu, karena saya sering nanya hal yang sama. Saya biarkan dia merenung. Nah, akhirnya lama-lama, kalau menurut Bapak, sini sih worth it, karena kalau jumlahnya barangnya sekian, harganya sekian, rasanya enak, ya udah worth it. Tapi kalau harga sudah mahal, sebenarnya kita bisa membeli lebih murah dengan rasa yang sama enaknya, nah ini nggak worth it. Nah, saya ajarkan dia menimbang seperti itu. Ya, itulah yang sering saya lakukan. Nah, jadi kadang-kadang bahasa seperti itu. Worth it nggak kalau kita meniru kata-kata kasar orang? Ya, kira-kira seperti itulah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan perenungan juga buat Bu Camelia untuk menambah cara apa yang bisa dipakai untuk mengajari atau membimbing anak menemukan hal baik dan buruk dalam kehidupannya. Kira-kira seperti itu, Bu Camelia. Terima kasih, Pak Wayan. Ini ada pertanyaan lain dari Pak Ari. Pak Wayan izin bertanya, bagaimana membangkitkan optimisme pada anak TK usia 5 tahun agar berani tampil di depan teman-temannya dan semangat mengikuti kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Mohon bimbingannya. Terima kasih. Anak TK 5 tahun ya, optimisme ya. Ya. Kalau saya sama anak saya, ya kembali saya harus menceritakan apa yang menjadi pengalaman saya pribadi ketika parenting. Saya selalu menggenggam tangannya. Saya katakan, kamu bisa. Ya, you can do it. Saya bilang begitu. Tapi kalaupun belum bisa, tidak apa-apa. Bapak tetap bangga apapun adanya kamu. Gitu. Seberapapun kamu mampu, itulah orang lain belum tentu mampu lebih hebat daripada kamu. Gitu. Dan selalu saya katakan, saya bangkitkan optimismenya dia bahwa dia bisa. Ya, kamu hanya butuh latihan, latihan, latihan lagi. Saya bilang begitu. Sekarang nggak bisa, udah semangat lagi. Belum tentu ini adalah akhir. Saya selalu katakan, lakukan lagi, gitu. Makanya saya sering mengamati betapapun saya khawatir melihat anak saya melakukan hal-hal yang berisiko. Saya lebih memilih untuk membiarkan dia melakukan itu sambil mendampinginya. Kalau terjadi apa-apa. Sejak kecil dia begitu. Dia suka, misalnya ada jalan yang lancar, dia pilihnya jalan yang susah. Tapi saya nggak, jangan ke sana, bla bla, nggak boleh. Saya hanya mendampinginya dan selalu waspada ketika tiba-tiba dia harusnya jatuh, saya pegang, gitu. Sehingga dia tidak merasa tidak merasa terhalangi keinginannya untuk mengeksplor. Nah, kadang-kadang kan kita mengeksplor, kamu berani enggak kalau begini? Nah, pertanyaan kita bukan seperti itu. Kamu berani enggak? Enggak takut gini? Nah, justru kita menakut-nakuti. Nah, caranya kita memotivasi. Ya, jadi cara kita memotivasi, bahkan kita bila perlu cari cari video-video anak-anak. Saya punya banyak video-video seperti itu. Video anak-anak yang termotivasi oleh teman-temannya. Ya, ketika dibully, bagaimana dia memotivasi dirinya bahwa kamu bisa, gitu. Atau kadang-kadang saya melakukan mirroring. Dulu waktu kecil seperti itu, Bapak malah nggak bisa seperti yang kamu lakukan, walaupun sebenarnya saya bisa. Di usia kamu seperti ini, Bapak malah belum bisa. Kamu lebih hebat dari Bapak. Ya, saya gitu kan. Sehingga akhirnya apa? Dia merasa percaya diri. Karena seorang anak yang muncul percaya dirinya, dia akan termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Wah,
saya lebih hebat dari bapak saya. Nah, kalau bapaknya atau orang tuanya dia lihat selalu lebih hebat dari dirinya, dan dia akan berusaha mengejar ketertinggalan, terengah-engah gitu. Wah, ternyata saya tidak lebih hebat dari bapak saya. Dia sudah terengah-engah. Tapi kalau kita katakan di usia kamu, bahkan bapak belum bisa begini. Wah, itu dia termotivasi. Ketika misalnya anak saya itu sukanya main game atau apa gitu. Banyak kan orang tua lain marah. Wah, main HP aja juga. Kalau saya tidak, wah hebat loh. Bapak di usia kamu nggak bisa loh begini-gini. Terus sekarang aja Bapak nggak bisa, coba ajarin Bapak. Nah, dia termotivasi. Untuk apa? Untuk mengeksplor kemampuannya lebih banyak lagi gitu. Nah, jadi prinsipnya adalah seorang menjadi orang tua harus belajar menjadi motivator. Nggak usah menjadi motivator kepada banyak orang. Setidak-tidaknya menjadi motivator bagi diri sendiri. Maka kalau kita berhasil menjadi motivator bagi diri kita sendiri, anak kita akan meniru kita. Saya selalu mengatakan demikian. Misalnya dalam hal sound system apapun. Kalau ada masalah, kerusakan, saya solder sendiri, saya pasang sendiri. Saya tidak mengajarkan anak, tapi ketika dia melihat saya mengerjakan hal seperti ini. Dia tanya, kenapa Bapak tidak bawa ke bengkel? Ya, karena Bapak harus belajar melakukan hal-hal kecil. Tapi nanti kalau besar, masalahnya besar, ya kita bawa ke bengkel. Tapi kalau hal-hal kecil masih bisa kita kerjakan, kita harus bisa. Karena prinsipnya begini, kalau orang lain bisa, kita harus bisa. Nah, itu yang saya tanamkan sama dia. Cara saya memotivasi dalam diri kamu, Dek. Saya tidak pernah mengatakan kamu, mohon maaf, biar tak keliru. Karena pernah sekali saya mengatakan kata kamu, itu dianggap sesuatu yang luar biasa. Ya, saya tidak pernah menyebut kata kamu dengan dia. Bapak dan adik atau Panji gitu. Tidak pernah menyebut kata kamu. Apalagi menyebut kata Anda gitu, nggak pernah. Nah, itu yang membuat dia merasa nyaman mungkin sama saya. Itu yang saya ajarkan supaya dia menemukan potensi emas dalam dirinya. Sehingga saya nggak pernah, ketika dia ini, cita-citanya dia apa? Jadi YouTuber, oke, saya bilang. Lagi jadi pebisnis, oke. Itu padahal saya nggak suka bisnis, artinya nggak suka menjadi pebisnis. Saya tanya, kenapa nggak pengen jadi dokter? Coba tanya aja, kenapa nggak pengen jadi dokter? Ya nggak pengen, bapak aja dokter, cuman gajinya 25.000 sehari. Karena saya memang lebih banyak melakukan kegiatan sosial. Itu yang kemudian dia tidur, oke, oke, saya bilang begitu. Apapun pilihannya adik, tetaplah menjadi apa yang adik rasakan bahagianya. Itu yang saya ajarkan. Saya motivasi dia tidak untuk menjadi diri saya, tapi untuk menjadi dirinya sendiri. Itu contoh. Apalagi di usia 5 tahun seperti anaknya ibu, ya sudah. Itu kesempatan kita membuat dia percaya diri. Ya, ya. Jangan bandingkan dia dengan orang lain. Jangan pernah bandingkan anak bahkan dengan kakaknya atau adiknya. Jangan. Apalagi dengan orang lain. Tapi membandingkan dia dengan dirinya sendiri, boleh. Tapi jangan membandingkan dia, kemarin bisa, sekarang kok tidak bisa, nggak boleh. Nggak boleh. Artinya begini, wah kamu hebat loh. Gitu. Padahal kemarin belum bisa, sekarang sudah bisa. Dia termotivasi untuk menjadi lebih baik. Tujuan kita kan memotivasi anak menjadi lebih baik. Nah, kembali seperti tadi, anak yang demikian sesungguhnya sedang mengajarkan kita untuk belajar menjadi motivator. Bagi siapa? Bagi anak kita. Kemudian hari bagi kita sendiri. Ya, karena kalau kita tidak belum bisa menjadi motivator bagi diri kita sendiri, tidak mungkin kita bisa menjadi motivator bagi anak kita. Itu cara Tuhan mengajari kita lewat anak kita. Kira-kira seperti itu jawabannya, Ibu. Pertanyaannya terima kasih banyak, Bu. Siapa? Pak Ari Bu Ari. tadi, Ya. Pak Ari ya. Oke, baik Pak Wayan, karena waktu juga kayaknya kita langsung ke. Oh, Putri mau tanya ya? Iya, boleh Oh, nggak oke, Putih? boleh, oke, ya silakan, Put. Pak Wayan, tadi kita bicara tadi waktu Ibu Endrawati menanyakan pertanyaannya, Bapak bilang bahwa Ibu Endrawati meminta maaf kepada anaknya. Nah, pada orang-orang yang seusia kita ini, Pak, kan mungkin ada luka-luka batin yang disebabkan oleh orang tua dan kemudian mereka mungkin sudah tidak ada. Bagaimana kita mendapatkan rasa maaf atau kita bisa memaafkan atau kita bisa memaklumi itu, Pak? Bagaimana kita berdamai dengan apa yang kita rasakan karena trauma dengan orang yang sudah tidak ada? Mungkin itu pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Baik.
Baik Bu, ada kita percaya bahwa ada kecerdasan, ada energi, ada materi. Ketika orang tua kita tidak lagi ada dalam tubuh materi, tapi dia pasti ada dalam tubuh energi dan kecerdasan itu. Ya, anggaplah kita menyebutnya roh gitu. Sehingga permintaan maaf kita itu bisa kita lakukan, atau permaafan kita bisa kita lakukan bukan lagi kepada tubuh materinya, melainkan kepada tubuh energi, kepada ruhnya. Dan bukankah sebagian dari DNA orang tua kita ada dalam diri kita? DNA-nya ada dalam diri kita, mengalami perkembangan bersama pertumbuhan kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan proses rekonsiliasi dengan ruh orang tua kita yang sudah tidak ada di kehidupan ini dalam tubuh manusia, tapi kita bisa melakukannya. Jadi faktanya apa? Faktanya kita tidak pernah bertemu Tuhan dalam wujud manusia. Dalam arti yang lain ya, dalam arti yang lain. Walaupun semua orang ini adalah wujud-wujud Tuhan, percikan-percikannya. Tapi Tuhan yang maha besar tidak kita temukan dalam wujud manusia saat ini. Tetapi faktanya kita selalu meminta pengampunan kepada Tuhan yang tidak berwujud. Yang tidak pernah kita lihat wujud energinya. Ya. Tapi kita menyadari Tuhan adalah yang maha tahu. Sehingga kita dalam kegaiban itu kita percaya kita bisa terkonek, kita bisa rekonsiliasi sama Tuhan. Yang mungkin kita pernah melakukan kesalahan, atau mungkin kita butuh permaafan dari Tuhan, pengampunan. Hal yang sama terjadi kepada orang tua kita yang sudah tidak ada lagi dalam wujud material ini. Kita bisa melakukan hal yang sama. Ya, yang penting kita memiliki keyakinan bahwa dia sebagai ruh itu bisa mendengar kita dan kita bisa memanggilnya. Nah, ini masuk ke wilayah-wilayah spiritualitas yang akan kita bahas di bulan depan. Ya, tapi sekarang pun kita bisa mengerti bahwa kita bisa melakukan rekonsiliasi, rekoneksi dengan itu, walaupun mungkin tampak seakan-akan satu arah, karena tidak ada suara-suara yang akan menjawab secara langsung. Tetapi kalau kita peka, kita akan merasakan rekonsiliasi, rekoneksi itu melalui vibrasi rasa di dalam diri kita. Begitu kita terkonek dengan cara itu, lewat doa, lewat keterhubungan dengan kecerdasan, batin, rasa, nanti biasanya muncul rasa nyaman, rasa plong, rasa lega, itu biasanya terjadi. Nah, coba dilakukan hal seperti itu, Ibu Putri. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Wayan. Mungkin kita tutup dengan aliran semesta, Iya. mendengarkan aliran semesta Pak Wayan. Baik, Bu, saya coba gini ya. Coba ini dulu. Saya coba untuk memutar ini. Kedengaran enggak, saya mau tanya itu? Kedengaran enggak ya? Belum. Belum. Memang belum. Oh, Saya belum. Oke, ini oke. dulu ya. Saya mau cek soal. Nanti kalau sudah terdengar, itu tolong di info ya, Bu ya. Baik. Sudah mulai terdengar, Bu? Terdengar, terdengar. Ya, kalau begitu silakan Bapak Ibu untuk hening sejenak sambil mendengarkan aliran pesan ini. Anakku, para jiwa, kau adalah percikanku yang sedang menjadi jiwa pada tubuhmu saat ini.
Anak-anakmu adalah juga percikan jiwa semestaku dalam tubuh mereka. Maka bantulah dirimu, bantulah diri mereka, menjadi jiwa yang menyadari dirinya sebagai bagian dari diri semestaku. Mereka yang menyadari dirinya adalah bagian dari diriku. Semestinya adalah jiwa-jiwa yang membawa kebahagiaan dan cinta kasih dalam kehidupan ini. Namun anakku, berbagai kegelapan emosi duniawi mudah menyelimuti cahaya cinta kasih mereka, membungkus cahaya cinta kasihku dalam dirimu, hingga keseharian kalian justru dipenuhi oleh gelapnya ketidaktahuan akan kebenaran sejatiku. Perjalanan hidup kalian pun menjadi dipenuhi oleh pembenaran-pembenaran ego dalam diri kalian. Pulanglah, anakku. Pulanglah dalam kesadaran sejati kalian, wahai para jiwa. Pulanglah. Maka kalian akan hidup dalam pikiran, ucapan, sikap, dan tindakan yang penuh dengan energi-energi kebajikan. Energi kebajikan dan cinta kasih itulah yang akan membawa kehidupan kalian pada sumber kebahagiaan yang telah ada dalam diri kalian. Pada saat itulah segala sesuatu yang ada di luar diri kalian akan menjadi sumber yang menjadi berkah, yang dipenuhi kebahagiaan dalam kehidupan kalian. Nah, anakku, inilah saatnya kalian bersama-sama untuk menoleh kembali pada kehadiranku sebagai Sang Hidup yang sedang menjadi jiwa dalam diri kalian. Bertumbuhlah matang, anakku. Bertumbuhlah matang dalam kesadaran. Bertumbuhlah kembali sebagai benih cinta kasih bagi kehidupan ini. Kenali kesejatian kalian sebagai diriku. Maka dalam setiap pikiran, ucapan, sikap, dan tindakan kalian, lakukanlah itu atas namaku yang penuh cinta kasih dan penyayang pada kehidupan ini. Tumbuhkan segala kebajikan dalam diri kalian, agar pahala kebajikan datang dari luar diri kalian. Tumbuhlah dalam cinta kasih, agar buah-buah cinta kasih mendatangi kalian. Lakukan yang terbaik bagi kehidupan ini, agar kehidupan ini pun memberikan yang terbaik bagi diri kalian. Inilah pesanku, anakku. Jadilah diriku sendiri sebagai benih cinta dalam tubuh kalian. Aku akan terus menemani kalian dari dalam diri kalian, agar kalian mengerti bahwa di setiap arah kalian menghadap, di situ ada aku yang sedang menemani kalian. Sebagai Sang Hidup, sebagai Sang Bakti, sebagai semesta yang ada di dalam diri kalian dan di luar diri kalian. Rasakan kebersamaan ini, anakku, agar kalian mengerti cinta kasihku selalu ada bersama kalian. Mari anakku, rasakan penyatuan ini. Rasakan penyatuan dengan
dalam cinta kasih-Ku yang tak terbatas. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih banyak. Semoga pesan semesta ini bisa membangkitkan kembali rasa kebersamaan kita dengan semesta. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada yang belum sempurna dalam penyampaian materi pada sore hari ini. Terima kasih banyak, Pak Wayan. Terima, Sama-sama. terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah dapat hadir di sini. Jangan lupa nanti bulan depan kita akan membicarakan tentang nilai spiritual dalam pengasuhan bersama dengan Bapak Wayan Mustika kembali. Oke, sehat-sehat semua. Saya akhiri Zoom-nya sampai di sini. Terima kasih banyak, Pak Wayan. Sekali lagi terima Selamat kasih sore, banyak, Bu Eka. teman-teman. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih banyak Sampai berjumpa semuanya. kembali. Ya, Terima kasih dok dan Pasti semuanya. Dokter Wayan. ya terima kasih. Selamat. Terima kasih banyak Pak Wayan. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih. Pak Wayan. Terima kasih semua. Mohon izin saya matikan Zoom-nya. Oke, matur suksema Guru Mustika. Matur suksema mewali. Pak Wayan, ini Krista. Terima kasih banyak. Oh ya, sama-sama Krista. Mudah-mudahan bisa menemukan jawabannya di sini ya. Dan kembali. Sangat-sangat sekali. Terima Ya. kasih Pak. Iya, Sama Swaha. guru, semua beliau Wayan. pencerahannya. Semua beliau Wayan. Maaf, tidak sempat nyapa. Menyimak dari tadi, nggih. Inggih. Beliau Wayan seksama Wayan. Ya. Inggih seksama ya. Izin Terima pamit. kasih. Ya. Inggih. Terima kasih. Silakan ditutup. Ya, Silakan terima ditutup. kasih semua.